Di dalam dunia ini, sesosok monster raksasa yang mengerikan meraung ke arah semua orang, dan di depannya, seorang prajurit sendirian bersiap untuk bertarung. Ini adalah tokoh utama kita, MC, yang berada di level 998. Ia hampir menjadi orang pertama yang mencapai level maksimal dalam game tersebut. Di dunia nyata, pemuda itu mengklik mouse-nya tanpa henti, fokus sepenuhnya dengan headset VR terpasang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertarungan. Ia sempat berpikir bahwa bermain selama 200 jam berturut-turut mungkin agak berlebihan. Pemuda ini hanya ingin mencapai sesuatu dan meninggalkan jejak dalam sejarah, karena di dunia nyata, ia tidak pandai dalam pelajaran maupun olahraga. Ia merasa tidak akan pernah bisa menjadi nomor satu dalam hal apapun yang ia coba. Merasa frustrasi dengan situasi ini, ia mengepalkan tinjunya dengan marah. Namun di dunia ZFO, ia percaya bisa menjadi yang terbaik dari semuanya. Kembali ke dalam game, monster itu menerjang maju dengan serangan yang menghancurkan. Namun, sang ksatria tersenyum dan menyiapkan serangan balik yang sempurna. Ia melompat ke udara untuk memberikan pukulan terakhir dan menjadi nomor satu. Tetapi pada saat itu, si pemain merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Matanya melebar karena terkejut dan pandangannya mulai gelap. Ia merasakan penyesalan yang mendalam karena sudah sangat dekat dengan tujuannya. Kemudian pesan, "You idiot," muncul di layar komputernya. Pemuda itu akhirnya pingsan untuk selamanya di depan komputernya. Tiba-tiba ia terbangun di tempat yang gelap dan melihat cahaya di kejauhan. Perlahan penglihatannya kembali dan ia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Ia berada di tubuh yang asing saat mendengar teriakan putus asa. Seseorang berteriak agar seekor goblin berhenti menyerang teman mereka yang tergeletak di tanah. Namun, monster hijau itu tanpa ampun menginjak-injak pria tersebut. Melihat hal itu, penduduk desa lainnya lari ketakutan, melarikan diri dari monster-monster tersebut. MC terkejut karena ia mengenali goblin itu berasal dari game ZFO. Saat ia sedang berpikir, seorang pria dengan beliung menyerang monster itu dari belakang. Penduduk desa itu berhasil memukul kepala si monster, tetapi tidak memberikan banyak kerusakan. Akibatnya, makhluk itu berbalik dengan kesal dan menunjukkan identitasnya sebagai Fire Goblin level 7. Petani level 1 itu ketakutan melihat perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Sementara itu, MC kita menyadari bahwa ia sekarang benar-benar bisa merasakan tubuhnya secara nyata. Seketika semuanya menjadi jelas dan ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi ke dalam dunia game ZFO. Dengan penemuan ini, ia segera memutuskan untuk memeriksa statusnya. Sebuah layar biru muncul menunjukkan namanya adalah Alan dan ia berada di level 1. Pemuda itu kecewa karena sebelumnya ia sudah sangat dekat untuk mencapai level maksimal. Pada saat itu, salah satu penduduk desa memanggilnya, petualang, dan meminta bantuannya. Pria itu berteriak putus asa agar si pemuda menyelamatkan mereka dari monster. MC merasa aneh karena seorang NPC mengenalinya dan meminta bantuannya. Ini berarti, sama seperti di dalam game, dunia ini memiliki alur cerita utama. Ia kemudian meminta mereka menunggu sebentar karena ia akan mengatur kelas pekerjaan miliknya sekarang. Penduduk desa itu terkejut dan mengatakan mustahil bagi level 1 untuk mengalahkan goblin itu. Si pemuda setuju dan bertanya-tanya bagaimana ia akan mengalahkan makhluk itu. Ia melihat layar pemilihan kelas, berpikir akan sulit jika menggunakan kelas normal. Di antara pilihan yang ada, ia melihat satu yang disebut crafter, pengrajin, yang hanya memiliki satu keahlian. Pemuda itu ingat bahwa di dalam game, ini dianggap sebagai kelas terburuk dari semuanya. Namun ia punya rencana karena pengaturan game tersebut kini telah menjadi kenyataannya. Dengan ini, ia yakin bisa menggunakan fitur spesifik dari kelas crafter. Tanpa ragu, pemuda itu menyentuh layar dan kelasnya ditetapkan sebagai crafter. Cahaya biru mengelilinginya dan ia memutuskan untuk menguji kemampuan barunya. Sang protagonis kemudian berkonsentrasi dan mengaktifkan skill bernama craft. Sebuah kubus energi terbentuk di tangannya dan mulai berubah bentuk dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah senapan serbu, asal rifle, muncul di tangannya, siap digunakan. Ia tersenyum, puas karena kemampuannya untuk menciptakan sesuatu bekerja dengan sempurna. Ia teringat saat ia belajar untuk menjadi otak paling cemerlang di dunia. Pengetahuannya begitu luas hingga ia bahkan memahami struktur jet tempur. Penduduk desa terkejut karena mereka belum pernah melihat senjata seperti itu dan mempertanyakan kelasnya. MC kemudian menyadari bahwa bahkan di dunia ini, kelas crafter tetap diremehkan. Saat monster baru tiba, si pemuda meletakkan jarinya di pelatuk lagi. Ia kemudian menembak melewati bahu penduduk desa untuk melindungi semua orang. Membidik dengan hati-hati, si pemuda mengenai goblin-goblin kecil yang mendekat. Makhluk-makhluk itu terkena tembakan tepat sasaran dan tidak sempat bereaksi. Kedua pria dari desa itu melihat pemandangan tersebut dengan sangat terkejut. Setelah itu, sang protagonis meniup ujung senjatanya layaknya seorang profesional. Ia menyadari bahwa ia bisa membawa senjata modern apapun ke dunia abad pertengahan ini. Itulah sebabnya ia percaya bahwa kelas crafter adalah yang terbaik dari semuanya. Penduduk desa masih tidak mengerti bagaimana seorang level 1 bisa mengalahkan goblin level 7. Mereka menatap sang petualang dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu kemudian menawarkan bantuan agar mereka bisa membela diri sendiri. Seketika,
Salah satu senjata mereka bersinar dengan energi sihir biru yang intens. Kedua pria itu memegang senapan dan terkesan dengan ciptaannya. Mereka berterima kasih kepada si pemuda karena telah memberi mereka peralatan yang begitu kuat. Salah satu penduduk desa khawatir tentang risiko tidak sengaja mengenai sekutu, tetapi si pemuda mengatakan tidak ada bahaya karena ia telah memasang batasan pada senjata tersebut. Untuk membuktikan poinnya, ia menembak ke arah salah satu penduduk desa. Menggunakan kemampuan menciptanya tampaknya menguras sedikit energinya. Peluru itu memantul dari lengan pria itu tanpa menyebabkan cedera apapun. Dengan itu, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan mulai menembaki monster-monster tersebut. Makhluk-makhluk itu tidak punya peluang melawan kekuatan tembakan senapan serbu. Pemuda itu menyaksikan adegan itu dengan tatapan tenang dan sangat puas. Tiba-tiba, layar naik level muncul dan ia naik ke level 2. Sebuah bagan menjelaskan bahwa pengalaman EXP dibagi dengan pencipta senjata. Setelah pertempuran, penduduk desa menyerahkan batu sihir kepada sang protagonis. Ia melihat item tersebut dan mengenalinya sebagai batu dari Fire Goblin. Batu-batu sihir ini menyegel kekuatan monster dan dapat dijual di guild petualang. Energi mereka diekstraksi untuk berbagai kegunaan. Tiba-tiba, salah satu pria berteriak ketakutan dan menunjuk ke depan. Seekor goblin raksasa dengan baju besi dan perisai muncul di depan kelompok tersebut. Pemuda itu mengenali makhluk itu sebagai monster kelas boss yang sangat kuat. Sebuah layar mengungkapkan bahwa itu adalah Goblin Knight level 13, jauh lebih kuat dari yang lain. Meski begitu, penduduk desa merasa percaya diri dan mulai menembaki monster itu, tetapi peluru-peluru tersebut memantul dari perisai goblin tanpa memberikan kerusakan sedikitpun. Makhluk itu kemudian tersenyum dan mengejek mereka karena ia bahkan tidak merasakan sakit dari serangan tersebut. Melihat hal itu, orang-orang desa terkejut karena tembakan mereka tidak mempan. MC menyadari bahwa pada levelnya saat ini, akan sulit untuk membuat senjata yang cukup kuat. Tanpa membuang waktu, Goblin Knight itu menerjang, berlari ke arah mereka. Karena panik, penduduk desa berteriak agar si pemuda lari atau ia akan tamat. Ia kemudian mengambil batu sihir dan ingat bahwa ia bisa menggunakannya untuk membuat sesuatu. Saat itu, monster tersebut menyerang dengan gadanya. Namun, si pemuda sudah punya rencana di pikirannya. Sambil menghindar, ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengonsumsi item sebagai bahan pembuatan. Jadi, ia memutuskan untuk menguji teori ini dengan menggunakan batu sihir dengan kemampuannya. Cahaya biru yang intens mengelilingi item tersebut dan peralatan baru mulai terbentuk. Dalam hitungan detik, sebuah peluncur rocket launcher, yang kuat muncul di tangannya, siap digunakan. Pemuda itu tersenyum karena menggunakan batu sihir sebagai bahan memberikan efek spesial. Beberapa waktu kemudian, sebuah stone golem raksasa muncul di depannya entah dari mana. Sang petualang, yang sekarang sudah level 13, hanya ingin menguji ciptaan barunya di hutan. Ia hanya tidak menyangka akan menemukan stone golem level 20 secepat ini. Meski begitu, ia tidak ragu dan mulai menembakkan senapan serbunya ke arah makhluk itu. Tembakan tersebut mengenai monster batu itu dengan tepat, tetapi tampaknya tidak memberikan efek. Lubang-lubang kecil berasap muncul di tubuh golem tempat peluru mendarat. Yang mengejutkan pemuda itu, raksasa batu tersebut mulai beregenerasi dengan cepat. Dalam waktu singkat, golem itu kembali utuh seperti baru tanpa satu goresan pun di tubuhnya. MC menyadari bahwa selain memiliki pertahanan yang tidak masuk akal, monster itu juga beregenerasi. Ia paham bahwa serangan fisik tidak akan berhasil dan ia butuh strategi baru. Dengan rencana di benak, pemuda itu memutuskan untuk membuat aksesori tambahan, attachment, untuk senjatanya. Mengaktifkan kemampuannya sekali lagi, cahaya biru terang kembali mengelilinginya. Sebuah item baru mulai mewujud di tangannya, siap digunakan. Aksesori itu terpasang sempurna pada senapannya, meningkatkan daya serangnya. Ia berpikir bahwa jika ia memasukkan batu sihir ke dalam senjatanya, kekuatannya akan meningkat pesat dengan modifikasi yang tepat. Ia percaya ia bisa memperkuat senapannya lebih jauh lagi. Kemudian pemuda itu membuka inventarisnya untuk mengambil item yang ia butuhkan untuk rencananya. Dari sana, ia mengeluarkan batu sihir golem yang ia temukan di sepanjang jalan. Pemuda itu memasangkan permata ke dalam slot baru di senjatanya dan memutuskan untuk mengujinya. Saat itu juga, batu tersebut mulai bersinar dengan cahaya yang intens, melepaskan energinya. Pemuda itu memperhatikan dengan saksama saat kekuatan sihir mengalir ke seluruh senapan tersebut. Senjata itu mulai bertransformasi dan berubah wujud menjadi seperti batu padat. Kini, peralatannya memiliki efek penembus berkat permata sihir tersebut. Dia merasa sangat puas karena efek ini mengabaikan pertahanan fisik musuh. Pada saat itu, golem raksasa tersebut mengaum dan bersiap untuk menghancurkan sang petualang. Namun, si pemuda membidik dengan senjata barunya dan bersiap untuk serangan balik. Tanpa ragu, dia melepaskan rentetan tembakan kejutan ke arah makhluk batu itu. Kali ini, proyektilnya menembus zirah monster tersebut, memberikan kerusakan yang besar. Pemuda itu terus menembak tanpa henti dengan mata yang sepenuhnya fokus pada target. Raksasa batu itu mulai hancur di bawah kekuatan tembakan penembus tersebut. Hingga akhirnya, terjadi ledakan besar dan makhluk itu berhasil dikalahkan. Setelah debu mereda, dia naik ke level 14 dan merasa puas.
Dia memperhatikan bahwa batu sihir di bagian tambahan senjatanya pecah setelah digunakan. MC kemudian berlutut dan mengambil permata baru yang ditinggalkan oleh golem tersebut. Saat mengambil item itu, dia naik level sekali lagi hingga mencapai level 15. Sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa penduduk desa berhasil memukul mundur gerombolan orc dengan kekuatan mereka sendiri. Pemuda itu telah melakukan perjalanan ke beberapa desa dan membagikan senjata agar semua orang bisa membela diri. Dengan ini, dia mendapatkan pengalaman secara pasif sambil tetap membantu mereka yang membutuhkan. Di tempat lain, kita melihat markas besar guild petualang yang megah. Di dalam, seseorang berkomentar tentang seorang pemula yang naik level dengan sangat cepat. Seorang wanita menatap ke cermin ajaib dan terkejut oleh informasi tersebut. Dua orang pria tidak percaya bahwa seseorang bisa naik dari level 4 ke 15 hanya dalam hitungan hari. Cermin itu kemudian mengungkapkan bahwa nama petualang misterius tersebut adalah Alan. Wanita itu semakin terkejut saat mengetahui bahwa kelasnya adalah crafter, pengrajin. Salah satu pria mengatakan bahwa dia merekam pertempuran terakhir sang pemula dengan familiarnya. Kemudian muncul gambar Alan saat melawan golem dan semua orang terpaku dalam keterkejutan. Di dalam video, pemuda itu menembakkan senapannya dan tidak ada yang mengenali senjata tersebut. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Mereka ingat betapa kuatnya pertahanan monster batu, tetapi makhluk itu dengan mudah dihancurkan oleh daya tembak sang petualang. Seseorang berkomentar bahwa kekuatan serangannya setara dengan level 50. Hal ini tidak masuk akal karena senjata buatan pengrajin seharusnya lebih lemah daripada senjata normal. Mereka tidak memahami logikanya tetapi sepakat bahwa pemuda ini berada di level yang berbeda. Melihat hal itu, seorang pria berkacamata memutuskan untuk melapor kepada sang master tentang sosok ini. Tiba-tiba, bola kristal menunjukkan bahwa Alan telah memulai pertarungan baru melawan bos. Kali ini, dia menghadapi Sandworm, cacing pasir, level 27 di gurun. Pemuda itu berpikir bahwa monster tersebut sangat cocok untuk menguji batas kreasi barunya. Dia berpikir tentang cara meningkatkan daya tembak senjata kecil dengan tambahan aksesoris. Jadi, pemuda itu memutuskan untuk menggunakan batu sihir golem yang baru saja dia dapatkan. Dengan mengaktifkan kemampuannya, item sihir itu mulai bertransformasi di tangannya. Sebuah pistol muncul dengan bonus kekuatan 55% dari penggabungan tersebut. Dia merasa puas dengan pilihan luar biasa itu dan memutuskan untuk menambah satu item lagi. Sang petualang kemudian memasang permata sihir lain sebagai aksesori tambahan. Bagian baru itu mulai bersinar dan mengisi senjata tersebut dengan energi kebiruan. Pistolnya kini menjadi senjata es dengan kekuatan serangan yang jauh lebih tinggi. Pemuda itu tersenyum karena jika tembakannya tidak cukup, musuh setidaknya akan membeku. Dengan monster raksasa yang mendekat ke arahnya, dia berpikir tidak mungkin tembakannya meleset. Dia kemudian membidik dengan senjata baru tersebut dan menembakkan proyektil es ke arah makhluk itu. Peluru tersebut menghantam cacing itu tepat sasaran dan efek es aktif seketika. Kekuatan tembakan itu mulai membekukan tubuh monster dengan cepat. Dalam hitungan detik, lubang beku yang besar terbentuk di tubuh cacing pasir tersebut. Pemuda itu menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan serius, sangat fokus pada hasilnya. Bagian atas makhluk itu benar-benar membeku karena serangan tersebut. Tiba-tiba, es itu mulai retak dan hancur menjadi beberapa bagian. Tubuh monster itu hancur berkeping-keping, dan sang pemuda menatap senjatanya dengan puas. Dia terkesan dengan kenyataan bahwa sebuah pistol bisa menumbangkan bos seperti itu. Saat itulah, si pemuda tersenyum karena sekarang dia yakin bahwa kelas crafter adalah yang terbaik. Setelah pertempuran, dia mengambil batu sihir baru yang ditinggalkan monster tersebut. Dengan item di tangan, dia memutuskan untuk kembali ke kota dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Sesampainya di guild petualang, pemuda itu langsung menuju ke konter penukaran. Resepsionis terkejut dengan banyaknya item yang dibawa dan menanyakan namanya. Pemuda itu dengan tenang menjawab bahwa namanya adalah Alan, yang membuat wanita itu gugup. Dia mengenali nama tersebut dan terpana melihat pemula yang terkenal itu ada di depannya. Karena gugup, pegawai tersebut meminta sang petualang untuk menunggu sebentar dan langsung berlari pergi. Alan tidak mengerti apapun dan bertanya-tanya mengapa ada keributan seperti itu. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki yang terburu-buru dan melihat para ksatria mendekatinya. Dalam hitungan detik, para prajurit mengepung pemuda itu, membuat semua orang di tempat tersebut bingung. Pemimpin kelompok kemudian mengatakan bahwa Alan berada di bawah kecurigaan atas sesuatu yang serius. Pemuda itu masih tidak mengerti situasinya dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Tanpa peringatan, rantai sihir muncul entah dari mana dan menahan sang petualang. Prajurit itu memberitahu bahwa dia akan segera dibawa ke markas besar guild. Sang protagonis menjadi sangat kesal dengan semua kekacauan yang tidak masuk akal ini. Di markas besar guild, dia dibawa ke ruang pertemuan besar. Seorang pria memerintahkan mereka untuk melepaskannya dan rantai sihir itu lenyap begitu saja. Pria itu meminta maaf atas kejadian yang menakutkan itu dan mengatakan bahwa dia penasaran dengan kemajuannya yang sangat cepat. Sang master merasa perlu berbicara dengan pemula ini bagaimanapun caranya. Pemuda itu menjawab dengan sinis dan bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Seorang anggota guild kemudian meminta pemuda itu untuk memberikan rincian tentang senjatanya.
Alan menjawab bahwa mereka tidak akan mengerti karena dia menggunakan teknologi dari dunia lain. Orang lain yang hadir mengejek dan mengatakan bahwa dia bicara besar untuk seorang pengrajin biasa. Dia terus memprovokasi dan mempertanyakan apakah senjata pemuda itu memang seistimewa itu. MC menyadari bahwa mereka mencoba memancing emosinya agar dia membocorkan informasi. Jadi, dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang pertama yang mencapai level 999. Pemimpin guild terkejut dengan jawaban tersebut dan meminta pemuda itu untuk menunggu. Dia bertanya apakah tujuan akhir sang petualang adalah untuk mengalahkan Raja Iblis. Pemuda itu menjawab ya, dan itu juga akan membantu pihak guild karena pasukan Raja Iblis adalah sebuah masalah. Sang master setuju dan mengatakan bahwa umat manusia sedang menghadapi krisis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia bahkan menyebutkan bahwa baru-baru ini sebuah kota penting telah hancur total. Alan menyatakan bahwa dia akan menanganinya suatu hari nanti, tetapi menyuruh mereka untuk membuat janji terlebih dahulu lain kali. Saat dia berbalik untuk pergi, pemimpin guild memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Karena sudah merasa terganggu, sang petualang bertanya apa lagi yang mereka inginkan darinya kali ini. Pria itu kemudian menyarankan agar untuk naik level lebih cepat, dia harus bergabung dengan klan. Dia menjelaskan apa itu klan dan menawarkan untuk memperkenalkannya kepada klan peringkat A. Pada saat itu, anggota guild lain menyela dan mengeluh bahwa sang master mendahuluinya. Anggota yang lain berkata bahwa klannya lebih baik dan mereka sering menjelajahi ruang bawah tanah tingkat tinggi. Kemudian, semua orang di ruangan itu mulai bertengkar untuk memperebutkan siapa yang akan merekrut sang pemula, tetapi pemuda itu menghentikan pertengkaran tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan klan manapun. Dengan kecewa, mereka memberitahu pemuda itu untuk memberitahu mereka jika dia berubah pikiran. Pemuda itu hanya mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang pertemuan. Kedua anggota guild berkomentar bahwa dia adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Mereka melihat ke arah salah satu senjata dan bertanya-tanya bagaimana seorang pengrajin bisa menciptakan sesuatu yang seperti itu. Guild kemudian memutuskan untuk memanggil pandai besi terbaik di negara tersebut untuk menganalisis item tersebut. Di tempat lain, kita melihat sebuah gunung berbatu dengan penjara bawah tanah dan banyak orang. Ini adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah Wolf Mine, tambang serigala, dan beberapa petualang ada di sana. Alan berjalan menembus kerumunan dan menyadari betapa sibuknya tempat itu. Seorang pria memanggilnya dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan kelompoknya. Namun, setelah melihat bahwa level pemuda itu baru 15, pria itu cukup terkejut. Dia segera meminta maaf dan lari pergi, mengatakan bahwa dia lupa apa yang ingin dia katakan. Pria itu menggerutu bahwa seorang pemula seharusnya tidak berada di penjara bawah tanah level 25. MC berpikir bahwa dia hanya di sini karena bonus perbedaan level. Sistem ini memberikan lebih banyak pengalaman jika bertarung melawan monster yang jauh lebih kuat. Tiba-tiba, sang petualang mendengar teriakan putus asa seorang gadis di dekatnya. Dia melihat sekelompok pria mencoba memaksa seorang wanita muda untuk ikut dengan mereka. Pemimpin kelompok itu bernama Lucas, dan dia ingin pendeta wanita bernama Emma bergabung dengan tim mereka. Orang-orang di sekitar menyebutkan bahwa pria itu sering menekan wanita untuk bergabung dengan partainya. Semua orang takut karena level pendekar pedang itu sangat tinggi dan dia sering menyerang tanpa berpikir panjang. Pendeta wanita itu berteriak agar mereka berhenti karena dia hanya ingin bergabung dengan kelompok yang selevel dengannya, tetapi pria itu mengejeknya dan menyuruh gadis itu untuk memanfaatkan situasi tersebut. Seluruh kelompok itu tersenyum dengan cara yang aneh dan berkata bahwa ini akan berdampak baik bagi mereka juga. Tiba-tiba, aura biru muncul dan mengelilingi Lucas, membuatnya sangat bingung. Saat itu juga, sebatang petir menyambarnya, dan sang pendekar pedang itu tersengat listrik dengan sangat kuat. Sebuah patung perunggu berbentuk tangan bangkit dari tanah dan menjatuhkan pria itu. Alan mendekati gadis muda tersebut dan meminta maaf, mengatakan bahwa kemampuannya sulit dikendalikan. Dia berkata dengan wajah datar bahwa kemampuan penciptaannya meleset dari target. Pendekar pedang di tanah bangkit dalam kesakitan dan tidak percaya pada alasan, salah sasaran, tersebut. Dia berdiri dengan geram dan mengancam sang protagonis karena telah menyerangnya seperti itu. Pemuda itu berkata bahwa dia hanya sedang menguji kemampuannya dan kebetulan orang itu berada di tempat yang tepat. Pria itu menjadi semakin kesal dengan kelancangan si pemuda dan memakinya lagi. Tanpa pikir panjang, sang pendekar mencabut pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Namun setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa petualang itu baru level 15. Teman-temannya mengejeknya karena mencari masalah dengan pemula level rendah seperti itu. Lucas kemudian berkata bahwa akan sangat memalukan bertarung dengan sampah, dan memutuskan untuk membiarkannya hidup. Gadis itu berterima kasih atas bantuannya dan mereka berdua mulai berjalan menjauh dari kelompok orang bodoh tersebut. Dia mengatakan bahwa Alan telah menyelamatkannya, tetapi pemuda itu menjawab bahwa kenyataannya tidak persis seperti itu. Tiba-tiba, sang pendekar pedang berteriak dan mengatakan bahwa percakapan mereka belum selesai. Dia berkata memang membiarkannya hidup, tapi tidak mengatakan akan membiarkannya pergi dengan tenang. Sang MC berbalik dan bertanya apa yang direncanakan pria itu sekarang terhadap mereka berdua. Pendekar pedang itu kemudian menunjuk ke arah Dungeon dan mengusulkan kompetisi di antara mereka. Kontesnya adalah untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan Dungeon dalam waktu tercepat. Dia berkata bahwa jika dia memenangkan taruhan,
Dia akan menghajar si pemula itu sampai tidak ada yang tersisa. Sang pendeta wanita mengeluh bahwa itu tidak adil karena perbedaan level yang besar. Pendekar pedang itu kemudian berkata bahwa jika dia menang, dia akan mengklaim gadis muda itu sebagai hadiahnya. Gadis itu sangat ketakutan dengan lamaran sakit pria tersebut. Sang protagonis menerima tantangan itu dan mengatakan sebagai balasannya jika dia memenangkan taruhan. Namun kemudian pemuda itu berkata bahwa sebenarnya dia tidak butuh imbalan apapun. Petualang lain menyeringai dan berkata tidak ada peluang baginya untuk menang. Sang MC kemudian menyentuh rambutnya dan berpikir sejenak tentang situasi tersebut. Dia berpikir bahwa hadiah dari orang lemah seperti itu bukanlah hal yang besar. Pendekar pedang itu menjadi murka dengan ejekan si pemuda dan mengatupkan giginya karena marah. Dia menganggap si pemula hanyalah orang bodoh sombong yang tidak tahu diri. Di depan Dungeon, sang pendeta wanita memberitahunya bahwa tempat itu terlalu berbahaya baginya. Dia mengingatkan bahwa level yang direkomendasikan adalah 25 sedangkan dia baru level 15. Tetapi pemuda itu menjawab bahwa itu bukan masalah karena dia memang sudah berencana berburu di sana. Saat mereka mendekat, sang pendekar bertanya apakah dia akan masuk sendirian. Dia kemudian menyarankan agar pemuda itu merekrut beberapa pemain baru untuk membentuk sebuah party. Sang protagonis membalas bahwa level 60 pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa krunya. Mendengar ini, sang pendekar pedang sangat marah atas provokasi petualang itu. Pemuda itu mengabaikannya dan berkata tidak peduli jika dia ingin berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba, gadis itu berlari ke arahnya dan menawarkan diri untuk bergabung dalam misi. Dengan itu, layar undangan party muncul di depan sang protagonis. Pemuda itu melihat notifikasi tersebut dan tampak berpikir sejenak. Dia kemudian menolak undangan sang pendeta wanita, membuatnya cukup terkejut dengan sikap tersebut. Gadis itu tidak menyerah dan mulai memohon padanya agar membiarkannya ikut. Dia berkata merasa bertanggung jawab dan tidak bisa membiarkannya masuk ke Dungeon sendirian. Petualang itu merasa sedikit terganggu dan berpikir bahwa wanita ini sangat keras kepala. Tanpa banyak pilihan, dia menghela napas dan akhirnya setuju untuk menerima bantuannya. Dengan satu ketukan di layar, undangan party sang pendeta wanita diterima. Gadis itu tersenyum lebar dan berterima kasih banyak atas kesempatan untuk membantu. Sang pendekar pedang kemudian berteriak kepada pemuda itu agar tidak membiarkan gadis itu tumbang di dalam sana. Kelompoknya tersenyum dengan cara yang aneh karena mereka ingin mempersulitnya nanti. Ini membuat sang pendeta wanita merasa tidak nyaman. Mengabaikan komentar menjijikan mereka tanpa membuang waktu lagi, pemuda itu menyentuh portal Dungeon untuk memulai. Di pintu masuk, sebuah panel menunjukkan rekor waktu, yaitu 19 menit. Sang protagonis tersenyum percaya diri dan berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu akan sangat mudah. Kemudian mereka berdua melangkah ke dalam portal untuk memulai uji waktu yang berbahaya. Di dalam, mereka menemukan gerombolan monster menunggu untuk menyerang. Beberapa kelelawar, ulat, dan prajurit undead muncul di jalur mereka. Gadis itu merasa khawatir dengan jumlah dan level tinggi makhluk-makhluk tersebut, tetapi pemuda itu berkata itu bukan masalah karena mereka hanyalah sekumpulan makhluk lemah. Dia kemudian meminta gadis itu menyimpan tongkatnya karena itu hanya menghalangi. Pemuda itu berkata bahwa karena dia bergabung dalam party, dia juga harus bertarung. Dengan itu, dia menggunakan keahliannya dan aura biru mengelilingi mereka berdua di sana. Tiba-tiba, dua senapan submachine gun, muncul di tangan sang pendeta wanita. Dia terkejut oleh senjata itu, dan sang petualang berkata hanya dia yang bisa menciptakannya. Pemuda itu menjelaskan bahwa cara menggunakannya cukup sederhana, dia hanya perlu membidik musuh dengan tatapan serius dan fokus. Dia menyuruhnya untuk menarik pelatuknya saja. Kemudian sang protagonis mulai menembakkan senjatanya dan mengenai beberapa monster sekaligus. Gadis itu takjub dan si pemuda menyuruhnya berhenti melamun dan mulai bertarung. Dia pun mulai menembak, tetapi sentakan, recoil, senjatanya membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Alan menjelaskan bahwa dia sengaja membuat sentakannya kuat agar dia bisa mengenai semua orang. Dia berkata obrolannya sudah selesai dan sekarang mereka menuju langsung ke bos terakhir. Di tempat lain, sang pendekar pedang melawan monster tambang dengan pedangnya. Setelah mengalahkan makhluk-makhluk itu, kelompoknya berkumpul untuk beristirahat sejenak. Salah satu anggota berkomentar bahwa pemimpin mereka cukup jahat kepada petualang pemula itu. Dia mengatakan bahwa Dungeon tersebut memunculkan bos tambahan saat seseorang masuk untuk pertama kalinya. Pendekar pedang itu kemudian tersenyum dan mengakui bahwa itulah alasan dia memprovokasi pemuda tersebut. Dia yakin si pemula bahkan tidak akan bisa mendekati bos pertama. Lucas juga berkata bahwa meskipun bocah itu berhasil sampai di sana, dia akan berakhir kalah. Dia merasa kesal teringat telah dipermalukan dan ingin Alan gagal total. Sementara itu, sang petualang dan pendeta wanita tiba di ruang bos. Pemuda itu melihat bahwa belum ada 10 menit yang berlalu dan gadis itu terkejut dengan waktunya. Dia kemudian mengeluh bahwa jika gadis itu tidak terkena jebakan di sepanjang jalan dan tersangkut di dinding lain, mereka akan menghabiskan waktu setengahnya saja. Gadis itu meminta maaf dan mengatakan ini adalah kali pertamanya di Dungeon. Pada saat itu, pemuda tersebut naik level 3 kali dan mencapai level 18. Merasa puas, Emma ternyata hanya naik level sekali dan pemuda itu menyadari bahwa bonus penduduk desa sangat besar.
Gadis itu menyuruhnya berhenti teralihkan atau mereka akan kalah taruhan. Dengan itu, keduanya bersiap memasuki ruangan bos yang kuat. Saat mereka membuka pintu, energi ungu yang menyeramkan menguasai tempat itu. Sang pendeta wanita melihat ke dalam ruangan dan ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dua energi, satu ungu dan satu kuning, muncul di ruang bos. Monster pertama adalah Ratu Werewolf level 25 dan yang kedua adalah Raja Werewolf juga level 25. Alan ingat ada bos tambahan dan gadis itu mengeluh karena dia tidak memperingatinya. Kedua makhluk itu kemudian mulai menyerang satu sama lain dengan kemarahan yang besar, tetapi tak lama kemudian mereka menyerbu ke arah kedua petualang tersebut. Pemuda itu berpikir bahwa Werewolf sangat cepat dan sulit ditembak dengan senjata. Dia kemudian meminta pendeta wanita untuk memberikan tembakan perlindungan guna mengulur waktu. Gadis itu patuh dan mulai menembak dengan kedua senapan submesinnya, tetapi kedua monster itu menghindari peluru dengan kecepatan luar biasa. Emma menyadari serangannya tidak berhasil dan menjadi putus asa. Pemuda itu merasa situasinya agak bermasalah karena musuh-musuh itu berpencar. Dia menyuruh gadis itu menangani sang ratu sementara dia menghadapi sang raja yang kuat. Peluru-peluru terus meleset dari makhluk yang menghindar dengan mudah tersebut. Sang pendeta wanita tidak percaya mereka bisa menghindari setiap tembakan. Dengan itu, sang ratu bersiap menyerang dengan cakarnya yang tajam. Makhluk itu melompat ke arah gadis tersebut untuk memberikan serangan terakhir dalam pertarungan. Sang protagonis tersenyum karena dia sudah memprediksi seluruh gerakan ini. Gadis itu berteriak ketakutan saat werewolf itu hendak menyerangnya. Alan kemudian mengaktifkan kemampuan penciptaannya. Sekali lagi dalam pertempuran, lingkaran energi biru muncul di kaki dan tangan kedua makhluk itu. Dengan tatapan serius, pemuda itu memberikan perintah untuk menangkap monster-monster tersebut. Perangkap beruang ajaib menutup dengan keras dan mengunci para werewolf di tempatnya. Kedua monster itu berteriak kesakitan dan tidak bisa lagi bergerak di area tersebut. Sang pendeta wanita terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berhenti. Sang petualang berkata dia hanya butuh gadis itu untuk mengulur sedikit waktu. Emma takjub karena dia tidak tahu keahlian itu bisa digunakan seperti itu. Pemuda itu merasa senang karena telah menguji penciptaan jarak jauhnya tadi dengan monster yang terperangkap. Dia mendekat untuk mengakhiri pertempuran. Dia menciptakan sebuah pistol dan berkata, seekor werewolf yang tidak bisa menghindar hanyalah monster biasa. Raja Werewolf mencoba melepaskan diri dari perangkap, tetapi tidak bisa bergerak sedikitpun. Dengan itu, pemuda itu mengarahkan senjatanya ke arah makhluk tak berdaya di tanah. Dengan tatapan dingin, ia mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk tembakan terakhir pada monster tersebut. Setelah mengalahkan monster itu, ia mengambil sebuah kristal ungu yang jatuh dari tubuhnya. Petualang itu kemudian berbalik dan melihat ke arah rekan setimnya. Pada saat itu, sang pendeta wanita berlari menghampiri dan mengatakan bahwa dia juga berhasil mengalahkan sang ratu. Kemudian sebuah layar sistem muncul menunjukkan bahwa mereka telah memecahkan rekor tempat tersebut. Pemuda itu berkata bahwa tugas telah selesai dan sekarang mereka akhirnya bisa pulang. Berjalan keluar dari portal, mereka melihat penduduk desa yang berterima kasih banyak atas bantuan mereka. Gadis itu bertanya tentang senjata-senjatanya dan si pemuda mengatakan bahwa dia boleh menyimpannya. Teman-teman sang pendekar pedang melihat keduanya dan menyadari bahwa hanya 10 menit yang telah berlalu. Mereka mengira duo itu menyerah dan melarikan diri untuk menghindari pertemuan dengan kelompok lain. Sang protagonis kemudian bertanya apa yang mereka bicarakan dan mengatakan bahwa mereka sudah selesai dengan senyum mengejek. Kedua petualang itu menyuruhnya berhenti berbohong. Pemuda itu kemudian menyuruh mereka memeriksa kristal tersebut karena rekor baru telah tercipta. Teman pendekar pedang itu meragukannya dan mengatakan bahwa leluconnya sama sekali tidak lucu. Dia juga mengatakan bahwa pemuda itu tidak memiliki level dan kelasnya adalah sampah. Dengan senyum di wajahnya, dia menyentuh kristal itu untuk membuktikan bahwa pemuda itu berbohong, tetapi seketika wajahnya berubah menjadi ekspresi syok yang luar biasa. Kristal itu menunjukkan rekor 9 menit 48 detik. Terkejut, salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan yang lainnya tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Sang protagonis menyelimuti dirinya dengan aura biru dan mengatakan dia akan memberikan tip khusus. Dia kemudian menggunakan keahliannya dan menciptakan beberapa senjata tepat di depan semua orang di sana. Salah satu dari mereka memegang senjata itu dan bertanya-tanya perlengkapan macam apa itu. Layar menunjukkan kekuatan serangannya adalah 153, yang sangat tinggi. Pendeta wanita itu tersenyum dan menjelaskan bahwa senjata itu sangat mudah digunakan. Dia mengatakan kamu hanya perlu membidik musuh dan menarik pelatuknya. Dengan itu, gadis itu mulai menembak dan orang-orang itu takjub dengan kekuatannya. Salah satu petualang menoleh ke arah pemuda itu dan bertanya siapa dia sebenarnya. Namun saat dia mencoba berbicara, pemuda itu sudah menghilang dari tempat tersebut. Sementara itu, kerumunan berkumpul untuk melihat senjata-senjata tersebut dan sang petualang berjalan pergi. Pemuda itu berpikir bahwa berlama-lama di sana hanyalah membuang-buang waktu saja. Dengan itu, dia membelakangi kerumunan dan memutuskan untuk pergi. Di tengah-tengah semua orang, seorang gadis berambut putih memperhatikan pemuda itu berjalan pergi. Dia tampak sangat tertarik pada pemuda itu dan kekuatan penciptaan senjatanya. Beberapa menit kemudian, kelompok pendekar pedang akhirnya keluar dari ruang bawah tanah, Dungeon.
Dia membual, mengatakan mereka hampir memecahkan angka 50 menit. Kemudian kelompok itu duduk untuk menunggu para pemula keluar dari Dungeon. Teman-temannya tertawa dan mengatakan keduanya pasti sudah tereliminasi di dalam. Salah satu petualang lain berjalan menghampiri untuk berbicara dengan sang pendekar pedang. Dia memberitahunya bahwa lawan si pendekar pedang sudah pulang. Lukas menjadi murka dan bertanya-tanya apakah kedua orang itu melarikan diri karena takut padanya. Kelompoknya mulai tertawa dan mengatakan pemimpin mereka telah ditipu mentah-mentah, tetapi petualang lain itu mengatakan bukan itu yang sebenarnya terjadi. Pendekar pedang itu tidak mengerti dan mengatakan mereka tidak mungkin lebih cepat dari kelompoknya. Pria itu menjelaskan bahwa mereka tidak hanya lebih cepat, tetapi mereka memecahkan rekor. Dengan tatapan kaget, sang pendekar pedang tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia kemudian berlari menuju kristal dan berkata, "Ini mustahil terjadi." Tidak percaya sepatah kata pun, dia menyentuh kristal itu untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Panel kemudian menunjukkan rekor baru 9 menit 48 detik. Dia ingat kelompoknya membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan Dungeon tersebut. Salah satu temannya memanggilnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja setelah berita itu, tetapi pendekar pedang itu mulai mengamuk karena dia tidak bisa menerima dikalahkan. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak bahwa mustahil bisa kalah dari mereka. Di tempat lain, seseorang yang misterius sedang duduk di sebuah kantor. Sosok teduh ini tampak sedang meninjau beberapa dokumen penting. Dia melihat laporan tentang pemuda itu dan rekor barunya di tambang serigala. Dengan itu, dia menyadari bahwa petualang muda itu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Tiba-tiba, seorang tentara bayaran berkerudung memasuki ruangan untuk menerima perintah. Pria misterius itu bertanya apakah dia sudah mendengar permintaan yang dia miliki untuk kelompok tersebut. Sosok teduh itu mengonfirmasi misi dan permintaan dari bosnya yang kuat. Dia kemudian menunjuk laporan tersebut dan menunjukkan foto petualang muda itu. Tentara bayaran itu mengatakan targetnya tampak seperti orang yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dengan itu, sang bos melemparkan sekantong uang tunai dan mengatakan imbalannya akan sangat besar. Tentara bayaran itu kemudian mengetuk foto tersebut dan bersiap untuk menerima perintah terakhir. Tanpa ragu, sosok misterius itu memerintahkannya untuk melenyapkan pemuda itu di tempat lain. Sang pendeta wanita berterima kasih kepada pemuda itu atas semua bantuan yang diterimanya. Pemuda itu bertanya apakah dia benar-benar harus pergi dan menawarkan bantuan, tetapi gadis itu menolak karena sebagai petualang, dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Dengan itu, pemuda itu memahami keputusannya dan mengucapkan selamat tinggal pada rekannya. Gadis itu memintanya untuk tidak memecahkan rekor lagi karena dia ingin namanya tercatat dalam sejarah. Kemudian gadis itu berkata mereka harus bertemu lagi dan meninggalkan kelompoknya. Beberapa hari kemudian, sang protagonis pergi ke tempat terpencil untuk menguji kemampuannya. Dia menggunakan penciptaannya dan berharap rencananya berjalan sesuai harapan. Berhasil, sebuah tank tempur muncul dan bagian luarnya tampak sempurna. Pemuda itu kemudian memanjat ke dalam kendaraan untuk menguji kontrol internalnya. Di dalam, dia melihat bahwa kontrolnya telah diciptakan kembali dengan sempurna. Dengan senyum di wajahnya, sang petualang memerintahkan tank untuk bergerak, tetapi kendaraan itu tidak bergerak, dan dia menyadari bahwa itu membutuhkan bahan bakar. Keahliannya dapat menciptakan apapun selama dia memahami strukturnya. Namun ciptaannya tidak berfungsi dengan hal-hal seperti air atau listrik. Pemuda itu tidak gentar karena dia sudah menduga hal ini dan memiliki solusinya. Di dalam tank, dia menyentuh komponen sistem tenaga. Di dunia ZFO, batu sihir digunakan sebagai sumber energi. Ini berarti dia bisa menggunakan batu itu untuk memberi tenaga pada ciptaannya. Dia kemudian menyadari ciptaannya dapat berjalan dengan batu-batu tersebut. Dengan sumber tenaga baru, roda rantai tank mulai berputar. Kendaraan itu kemudian bergerak maju dengan kecepatan tinggi melintasi gurun di depannya. Puas dengan hasilnya, pemuda itu merayakan keberhasilan ujiannya. Setelah pengujian, tank berhenti di tengah gurun dan pemuda itu memperhatikannya. Tiba-tiba, batu sihir di dalam tank hancur berkeping-keping. Pemuda itu terkejut karena semua energi habis dikonsumsi dalam sekejap. Dia melangkah keluar dari kendaraan dan menyadari bahwa dia masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikan tank tersebut. Pemuda itu mengerti bahwa dia butuh batu yang lebih baik, tetapi merasa senang dengan pengujian tersebut. Dengan itu, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih kecil dan menggunakan keahlian penciptaannya. Kali ini, sebuah drone pengintai yang dikendalikan suara muncul di depannya. Petualang itu kemudian meletakkan batu sihir baru di kompartemen drone. Dengan daya menyala, objek itu mulai terbang dan dia bertanya-tanya tentang masa pakai baterainya. Pemuda itu memerintahkan drone untuk terbang ke atas dan merekam semua yang ada di sekitar gurun. Dia tersenyum karena performa perangkat tersebut berada pada tingkat yang sangat memuaskan. Pemuda itu berpikir bahwa jika dia memasang senjata sebagai ganti kamera, itu akan menjadi senjata. Dia kemudian mengambil sebuah tablet untuk melihat rekaman yang diambil. Sang protagonis menyadari rekamannya ternyata jauh lebih baik dari yang dia bayangkan, tetapi tiba-tiba dia menghentikan video itu saat dia melihat sesuatu yang aneh di layar. Dia melihat sekelompok orang sedang mengawasinya dan bertanya-tanya apakah mereka mengejarnya. Pemuda itu teringat orang-orang dari tambang dan menyadari niat permusuhan mereka yang kuat. Tidak menyukai situasi tersebut,
dia memutuskan untuk langsung menghampiri dan bertanya apa mau mereka. Salah satu tentara bayaran memperingatkan bahwa target sedang mendekati kelompok mereka. Pria berkerudung lainnya ragu dia terlihat karena kemampuan mengendap-endap mereka, tetapi sang protagonis berteriak dan memanggil kelima orang yang bersembunyi di bebatuan. Dengan itu, kelima tentara bayaran itu terlihat sedang mengawasi pemuda itu dari jauh. Salah satu dari mereka bertanya kepada bos apa yang harus mereka lakukan sekarang karena mereka telah ketahuan. Salah satu anggota kelompok merasa khawatir dengan kecepatan serangan senjata tersebut, tetapi sang pemimpin mengatakan senjata pemuda itu tidak bisa menyebabkan kerusakan pada manusia. Pemuda itu membalas bahwa tentara bayaran tersebut salah memahami situasinya. Mendengar itu, sang bos mengoreksinya dan menyuruh mereka untuk tetap waspada karena targetnya berbahaya. Sang petualang kemudian berkata dia tidak suka peta umpet dan menyuruh mereka keluar. Pemimpin kelompok kemudian muncul dan mengatakan mereka tertangkap basah. Dengan itu, kelima tentara bayaran itu menampakkan diri dan berdiri di depan sang protagonis. Pemuda itu menatap kelompok tersebut dan bertanya apa tujuan mereka di gurun ini. Pemimpin dari pria berkerudung itu memberitahu pemuda tersebut untuk tidak menatap kelompok mereka seperti itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa tujuan mereka hanyalah untuk melenyapkan pemuda tersebut. Dengan itu, sang pemuda menyadari bahwa kelima musuh tersebut telah menghilang dari pandangannya. Dia berpikir bahwa mereka adalah 5 orang dengan kemampuan mengendap-endap, stealth, tingkat tinggi. Pria itu merasa beruntung telah memilih senjata dengan laju tembakan yang sangat cepat. Tepat saat itu, salah satu tentara bayaran muncul dan mengejeknya bodoh karena menganggap senjata itu tidak akan melukainya. Namun tiba-tiba, tentara itu terkena tembakan dan sangat terkejut oleh serangan tersebut. Tanpa membuang waktu, pemuda itu mulai menembakkan senjatanya ke arah musuh. Akibatnya, beberapa tembakan mengenai tentara bayaran lainnya yang tidak menduga hal itu. Dengan tatapan fokus, dia terus menembak untuk mengalahkan semua musuh. Dalam beberapa detik, anggota kelompok lainnya juga terkena tembakan. Dengan keempat orang itu terkapar di tanah, dia berkata bahwa menantang seseorang yang bersenjata adalah ide yang sangat buruk. Pemuda itu juga berkomentar bahwa mereka seharusnya menyusun rencana yang jauh lebih baik. Sang protagonis memahami alasan serangan langsung tersebut, sementara pemimpin mereka tidak mengerti. Pemuda itu menjelaskan bahwa senjatanya biasanya memiliki pembatas keamanan, safety, tetapi karena kelompok itu terlihat mencurigakan, dia melepas pengamannya untuk pertempuran tersebut. Saat itu juga, pemimpin kelompok terkena tembakan di bagian kaki dan jatuh ke tanah tanpa bisa bereaksi. Pemuda itu memperingatkan bahwa dengan pengaman yang dilepas, siapapun yang terkena tembakan tidak akan selamat. Tentara bayaran itu berlutut di tanah, benar-benar kalah oleh senjata pemuda itu. Sang petualang kemudian menodongkan senjata ke kepala pemimpin tentara bayaran tersebut. Dia bertanya mengapa dirinya menjadi target dan memerintahkan musuhnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tentara bayaran itu menjawab bahwa mereka hanya melenyapkan siapapun yang menjadi target tugas mereka. Pemuda itu bertanya siapa kliennya karena dia tidak merasa memiliki musuh. Tentara bayaran itu berkata mungkin pemuda itu tidak melakukan kesalahan apapun untuk menjadi target. Dia mengungkapkan bahwa pemuda itu terlalu kuat dan beberapa petinggi sama sekali tidak menyukai hal itu. Sang petualang bertanya apa maksudnya, tetapi tentara bayaran itu menggigit sesuatu di mulutnya. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa dia juga seorang profesional dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, dia mulai merasa mual dan akhirnya jatuh tak bernyawa di lantai gurun. Pemuda itu menatap mayat tersebut dan menyadari bahwa tentara bayaran itu meminum racun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia melangkah mundur dan merenung tentang dirinya yang disebut kuat padahal dia baru level 24. Tiba-tiba, sebuah suara memujinya karena berhasil membalikan keadaan melawan para tentara bayaran. Pemuda itu menatap ke arah batu dan bertanya siapa di sana dan apakah mereka salah satu dari musuh. Gadis itu kemudian turun dari batu dan berkata bahwa dia pasti bercanda. Sambil menyilangkan tangan, dia mengklaim bahwa dia sebenarnya berada di pihak pemuda itu. Sang protagonis menatapnya dengan tatapan serius, merasa sangat curiga dengan situasi tersebut. Dia berpikir bahwa dia memang kuat, tetapi ragu ada orang yang akan takut pada level serendah itu. Suara misterius itu memujinya karena mengalahkan sekelompok tentara bayaran veteran. Dia kemudian berbalik dan bertanya siapa orang itu dan apakah mereka bersama musuh. Gadis bersepatu bot merah itu turun dari batu dan berkata, tentu saja tidak. Dia menyilangkan tangannya dan mengklaim bahwa dia sebenarnya berada di pihaknya dalam pertarungan ini. Meskipun begitu, sang petualang tetap skeptis dan menatapnya dengan serius. Gadis itu kemudian menyarankan agar mereka bekerja sama karena itu akan menjadi kesepakatan yang bagus, tetapi pemuda itu menolak dan mengatakan dia tidak butuh rekan sekarang atau selamanya. Dia teringat pada sang pendeta wanita dan berpikir mungkin ada satu pengecualian. Gadis itu memintanya untuk tidak terlalu defensif dan mendengarkan apa yang dia katakan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki petunjuk tentang siapa yang menyewa tentara bayaran untuk mengejarnya. Terkejut, pemuda itu bertanya siapa orangnya dan memintanya untuk mengonfirmasi satu hal terlebih dahulu. Gadis itu mengonfirmasi bahwa dia adalah Alan yang memecahkan rekor tambang serigala, Wolf Mine. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia bertanya karena statistiknya disembunyikan dari semua orang. Dia membuka menu dan berkata bahwa ketenaran itu menyebalkan sehingga dia mengubah pengaturannya.
Dengan statistik yang terlihat, sang petualang bertanya apakah dia bisa melihatnya sekarang. Gadis itu terkejut melihat levelnya ternyata baru 24. Dia ingat bahwa dari jauh dia mengira pemuda itu setidaknya level 80. Pemuda itu kemudian memintanya untuk menunjukkan statistiknya agar pertukaran itu adil. Layar menunjukkan bahwa penyihir Melissa saat ini berada di level 50. Dengan itu, pemuda itu bertanya siapa yang menyewa tentara bayaran untuk menghabisinya. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan informasi berharga itu secara gratis. Dia memelototinya dengan marah karena dia mengerti gadis itu menginginkan imbalan atas jawabannya. Melissa mengonfirmasinya dan mengatakan bahwa jika dia membantunya, dia akan memberitahukan semua yang dia tahu. Sang protagonis tampak berpikir dan bertanya bantuan seperti apa yang dia butuhkan. Setelah itu, sang penyihir melemparkan batu ke udara dan pemuda itu dibuat bingung sepenuhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin bantuan untuk pergi ke Crystal Sky Castle, sebuah dungeon level 50. Gadis itu memperingatkan bahwa itu bukan dungeon biasa karena tingkat kesulitannya adalah salah satu yang tertinggi. Di dalamnya terdapat banyak monster dan bos yang muncul secara acak. Tempat itu penuh dengan jebakan yang bisa menjebak petualang paling berpengalaman sekalipun. Dan jauh di dalam tempat itu terdapat naga kristal, bos di level yang jauh berbeda. Pemuda itu kemudian bertanya apakah yang dia inginkan adalah bantuan untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Gadis itu berkata dia akan memberinya informasi jika dia menyerahkan Jade Dragon Orb yang dijatuhkan dari bos tersebut. Pemuda itu berpikir bahwa bola, orb, ini adalah material tingkat tinggi untuk seseorang di level penyihir itu. Melissa kemudian bertanya apakah dia akan menerima kesepakatan yang baru saja dia ajukan atau tidak. Dia mengira seseorang di level 20-an tidak akan mampu melakukannya dan hanya setuju untuk bertanya, tetapi sang petualang langsung menerimanya dan gadis itu terkejut oleh tanggapannya yang cepat. Kesal, dia bertanya apakah dia mendengarkan apa yang dia katakan tentang dungeon tersebut. Sang penyihir berteriak bahwa level yang direkomendasikan adalah 50 dan area itu sangat berbahaya. Pemuda itu menjawab dengan santai bahwa dia tahu itu dan mungkin lebih tahu tentang tempat itu daripada dia. Dia ingat pernah menyelesaikan tahap ini sebanyak 10 kali dan dia harus menyingkirkan siapapun yang mengejarnya. Melissa kemudian berkata dia tidak keberatan asalkan dia menerima pekerjaan yang diusulkan. Dengan sebuah isyarat, dia bersiap untuk meresmikan kesepakatan dengan rekan barunya. Alan berkata karena sudah diputuskan, mereka bisa pergi, tetapi Melissa langsung menolaknya dengan wajah kesal. Gadis itu berkata bahwa sayangnya, mereka belum bisa melakukan itu. Pemuda itu kemudian berbalik dan bertanya apa alasan mereka tidak bisa pergi. Sang penyihir menjelaskan bahwa ada dua alasan, dan yang pertama adalah cara mencapai kastil tersebut. Dia bilang mereka harus melalui teleportasi, bukan? Dan pemuda itu menjadi bingung. Dia ingat bahwa di dalam game, dia hanya perlu berbicara dengan NPC untuk diteleportasi ke lokasi tersebut. Gadis itu kemudian memperingatkannya bahwa dia tidak memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam ritual tersebut. Sebuah panel menunjukkan bahwa level 40 diperlukan dan pemuda itu dikecualikan oleh aturan tersebut. Pemuda itu bertanya mengapa dia mengundangnya dan gadis itu berkata dia tidak akan bertanya jika dia tahu sejak awal. Tanpa mempedulikan hal itu, dia hanya bertanya apa alasan kedua untuk penundaan tersebut. Sang penyihir menjawab bahwa sudah jelas hanya mereka berdua saja tidak cukup untuk misi ini. Dia menjelaskan bahwa untuk bertarung di dungeon, mereka membutuhkan seorang tank untuk menahan serangan. Gadis itu melanjutkan bahwa mereka juga akan membutuhkan penyerang, attacker, dengan kerusakan yang besar. Dia menjelaskan bahwa sebagai penyihir, serangannya adalah area, AOE, dan tidak terfokus pada satu target. Dengan itu, prioritasnya adalah menaikkan level dan dia berkata dia tidak terburu-buru untuk misi tersebut. Sang penyihir berkata ini adalah masalah karena dia sedang terburu-buru, dan Alan bertanya alasannya. Dikelilingi oleh aura biru, dia mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi yang pertama mencapai level 909. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu berkata dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada hal-hal sepele. Gadis itu berkata bagus untuk memiliki mimpi, tetapi satu-satunya pilihan adalah naik ke level 40. Pemuda itu setuju dan berkata bahwa batasan level teleportasi adalah masalah nyata. Dia kemudian menatap kastil di langit dan berpikir bahkan sihir terbang pun tidak bisa mencapainya. Setelah berpikir sejenak, petualang muda itu tampaknya mendapatkan ide cemerlang. Dia berkata mereka bisa mencapai kastil tanpa ritual dan gadis itu tidak mengerti. Pemuda itu menggunakan keahliannya dan berkata dia akan menjelaskannya nanti, tetapi pertama-tama dia akan menjalankan tes. Sebuah drone muncul dan gadis itu bertanya bagaimana cara kerjanya. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah drone ajaib. Sambil menyilangkan tangan, pemuda itu memberikan perintah agar drone tersebut terbang ke kastil di langit. Sang penyihir terkesan dan pemuda itu berkata bahwa itu adalah teknologi dari dunia lain. Dia mengawasi drone tersebut dan bertanya-tanya apakah ada penghalang di jalan menuju kastil. Tanpa masalah, objek terbang itu terus mendekati targetnya di langit. Dengan tatapan fokus dan penuh perhatian, sang protagonis menunggu untuk melihat hasil tes. Drone tersebut berhasil mendarat dan pemuda itu mengonfirmasi bahwa tidak ada penghalang di area tersebut. Gadis itu terkejut karena dia tidak percaya mereka bisa sampai di sana tanpa menggunakan ritual.
Dia kemudian menyarankan agar dia membuat drone raksasa dan mereka kembali ke kota, tetapi pemuda itu langsung menolak dan berkata hanya mereka berdua saja sudah cukup untuk misi tersebut. Sang penyihir tidak mengerti dan bertanya tentang anggota lain yang dia sebutkan sebelumnya. Pemuda itu berkata dia bahkan bisa melakukannya sendirian, dan gadis itu bertanya-tanya dari mana asal kepercayaan diri itu. Sang petualang juga memperingatkan bahwa dia tidak akan membangun drone raksasa untuk perjalanan itu. Dia menjelaskan bahwa semakin besar objeknya, semakin buruk efisiensi bahan bakar ajaibnya. Dengan tatapan serius, sang petualang bertanya apa rencananya untuk sampai ke Dungeon. Pemuda itu menjawab bahwa mereka akan menggunakan sumber kekuatan baru yang berbeda dari batu-batu tersebut. Dan untuk lebih mengejutkannya lagi, dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan membuat drone raksasa. Pemuda itu menegaskan bahwa kendaraan besar akan jatuh sebelum mencapai tujuan akhirnya. Dengan tatapan serius, sang petualang bertanya apa rencananya untuk mencapai penjara bawah tanah, Dungeon. Pria itu menjawab bahwa mereka akan menggunakan sumber energi baru yang berbeda dari batu-batu kristal. Gadis itu terkejut dan bertanya apa sumber energi baru tersebut. Dengan tatapan percaya diri, si pemuda menoleh ke arah rekan setimnya dengan senyum di wajahnya. Dia mengungkapkan bahwa gadislah yang akan menjadi sumber energinya. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang penyihir, sorceress, dia menggunakan sihir dan mereka akan menggunakan itu sebagai tenaga tanpa membuang waktu. Pemuda itu menggunakan keahliannya dan menyuruhnya untuk melihat saja. Bersamaan dengan itu, sebuah balon udara muncul dan pria itu mengatakan mereka akan terbang dengannya. Sang petualang kemudian menyuruh gadis itu masuk agar mereka bisa menguji ciptaannya. Penyihir itu bertanya apa yang harus dia lakukan dan pria itu menyuruhnya mengisi balon dengan angin. Tanpa bertanya-tanya, si gadis menggunakan sihir anginnya untuk mengembangkan balon besar itu. Dengan sihirnya, objek besar tersebut mulai terisi udara dengan cepat. Setelah balon mengembang, si pemuda mengatakan mereka sekarang perlu memanaskan udaranya. Dia menjelaskan bahwa apapun yang menghasilkan panas bisa digunakan, tetapi flame hand, tangan api, lebih baik. Gadis itu kemudian mengaktifkan keahliannya dan api muncul di tangan kanannya. Dengan tatapan fokus, dia mengangkat tangannya untuk memanaskan udara di dalam balon. Tiba-tiba, keranjang balon mulai terangkat dari tanah, dan gadis itu terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa perbedaan massa jenislah yang membuat mereka terapung. Dia memperingatkannya untuk tidak membiarkan apinya padam, dan si gadis mengeluh karena tidak diberitahu sebelumnya. Pemuda itu berkata itu bukan masalah karena dia yang akan menangani musuh-musuh di Dungeon. Sang penyihir sedikit ragu karena pria itu baru level 24. Namun saat balon itu naik, dia berpikir bahwa dia memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya. Dengan tatapan bertekad, dia percaya bahwa bersamanya, mereka mungkin bisa berhasil. Dia kemudian berpikir bahwa bersama Allen, mereka benar-benar bisa menaklukkan Dungeon tersebut. Setelah perjalanan panjang, keduanya akhirnya tiba di pintu masuk kastil. Sang petualang memuji hasil kerja tersebut dan si gadis berkata itu bukan apa-apa. Di dalam, dia melihat ada banyak kelompok petualang lainnya. Penyihir itu menjelaskan bahwa jika kelompok lain berhasil menyelesaikannya, mereka harus mengulang dari awal. Pemuda itu berkata untuk bergegas karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil bola pusaka, orb. Dia menyarankan untuk membiarkan monster yang lemah ditangani orang lain dan fokus pada tujuan. Sang penyihir mulai menjelaskan bahwa Dungeon itu memiliki 3 lantai yang harus diselesaikan. Pria itu memotongnya dan berkata mereka butuh 3 kristal untuk lanjut ke lantai berikutnya. Dengan senyuman, dia berkata dia ingin sekali memberitahu bagaimana dia bisa tahu, tapi itu tidak gratis. Gadis itu kesal dengan keangkuhan rekan setimnya. Pada saat itu, tiba-tiba keduanya berhenti berlari dan melihat sesuatu di depan mereka. Mereka melihat kelompok petualang lain sudah mencapai bos pertama. Makhluk itu adalah Aesir kuat level 45. Gadis itu menyarankan agar mereka melewati lantai itu karena totalnya ada 7 lantai. Tetapi si pemuda menolak karena dia tidak ingin menyerahkan kristal di lantai tersebut. Dia kemudian mendekat dan menyuruh kelompok lain untuk minggir dengan tangan bersedekap. Dia menyuruh mereka pindah jika tidak berencana untuk bertarung. Salah satu petualang marah dengan sikap protagonis tersebut, tetapi melihat levelnya yang baru 24, dia mulai tertawa dan mengejek pria itu. Sambil tersenyum, kelompok itu memberi jalan dan mengatakan bos itu adalah miliknya. Pemuda itu berterima kasih dan bersiap melawan monster itu sendirian. Dia berdiri di depan makhluk raksasa itu. Tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun, sang penyihir berteriak dan memperingatkan bahwa mananya belum pulih sepenuhnya. Pria itu berkata tidak masalah dan mengeluarkan batu ajaib Sandworm. Dengan itu, dia menggunakan keahlian penciptaannya sekali lagi dalam pertempuran. Sebuah peluncur rocket launcher, muncul dengan daya hancur 14.500. Gadis itu menghitung bahwa dengan bonus, kekuatan serangannya melampaui 30.000. Minotaur itu mengangkat kapaknya dan si pemuda membidik tepat ke kepala makhluk itu. Dengan tatapan dingin, petualang itu berkata pertempuran sudah berakhir bagi si monster. Tanpa membuang waktu, dia menembakkan rudal kuat ke arah binatang raksasa itu. Roket terbang dengan kecepatan tinggi dan mengenai wajah monster tersebut tepat sasaran. Ledakan besar memenuhi seluruh ruangan dan membutakan semua orang di sana.
Sang penyihir melindungi dirinya dengan lengannya dari gelombang kejut serangan yang kuat. Petualang lainnya terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan. Layar sistem kemudian mengumumkan bahwa bos telah berhasil dikalahkan. Pria itu naik ke level 25 dan yang lainnya terkejut dengan kekuatannya. Gadis itu terdiam takjub dan memuji pria itu atas kemenangan telak tersebut. Dengan tatapan terkejut, dia bertanya apa sebenarnya yang dia lakukan untuk menang. Pemuda itu berpikir bahwa dia mungkin bahkan tidak butuh batu ajaib untuk menang. Setelah kemenangan itu, dia menerima kristal pertama dan tersisa 2 lagi untuk lantai berikutnya. Dia kemudian mengambil batu Minotaur dan gadis itu berkata dia tidak keberatan. Tanpa membuang waktu, keduanya lari menuju tantangan Dungeon berikutnya. Sang penyihir bertanya-tanya bagaimana kelas yang seburuk itu bisa mengalahkan bos yang kuat. Di ruangan berikutnya, mereka menemukan lorong dengan jurang di tengahnya. Pria itu berkata untuk mendapatkan kristal lainnya, mereka harus menyeberang ke sana. Sang petualang berkata jalannya terputus dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan menyeberang. Tetapi si pemuda mengatakan itu tidak tepat dan jalannya tidak terputus. Dia mengungkapkan bahwa lantainya sebenarnya transparan dan ada sebuah jembatan. Gadis itu sedikit takut tetapi tidak menunjukkannya kepada pasangannya. Salah satu petualang lain mencoba peruntungannya dan bersiap mengambil langkah pertama, tetapi dia melangkah di tempat yang salah dan suara jebakan bergema di seluruh ruangan. Petualang itu kemudian jatuh ke kegelapan yang dalam tanpa peluang sama sekali. Protagonis berkata inilah yang terjadi pada siapapun yang salah melangkah. Dia berpikir strategi umum adalah menggunakan tongkat untuk menemukan jalan, tetapi jika dia melakukannya, petualang lain akan meniru langkahnya. Penyihir itu kemudian menyarankan agar dia menggunakan keahliannya untuk membangun jembatan. Pemuda itu menjawab bahwa jika itu mungkin, semua orang pasti sudah menggunakan sihir untuk terbang. Dia kemudian menyuruh gadis itu mencoba menggunakan sihir untuk menguji teorinya. Sang penyihir menyadari bahwa dia tidak bisa, dan si pria berkata keahliannya dibatasi. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis mengungkapkan ada cara lain. Gadis itu tidak mengerti dan hanya menatap pria itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka kemudian kembali ke lorong jurang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan hanya sisa 2 kristal, mereka bersiap untuk tantangan terakhir. Pria itu menjelaskan bahwa meskipun penciptaan dibatasi, inventarisnya tetap berfungsi. Kacamata penglihatan malam, Night Vision Goggles, muncul dan dia berkata dia datang dengan persiapan matang untuk misi tersebut. Dia menyerahkan perlengkapan itu kepada sang penyihir dan dia bertanya untuk apa itu. Dia menjelaskan bahwa dengan kacamata yang terbuat dari batu kelelawar, dia bisa melihat yang tak terlihat. Gadis itu terkejut dengan kecerdasan pria itu dan bertanya kapan dia membuatnya. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia merakit barang tersebut saat si gadis sedang teralihkan di balon udara. Penyihir itu bahkan lebih terkesan karena dia tidak tahu tentang jebakan meskipun menggunakan kacamata itu. Dia menjelaskan bahwa alat itu mendeteksi cahaya inframerah dan melihat hal yang tidak terlihat melalui peralatan tersebut. Sang protagonis dapat melihat jalannya dengan jelas. Dia berkata mereka bisa melanjutkan sekarang dan gadis itu memuji persiapannya. Tiba-tiba, petualang itu menggendong gadis itu di lengannya dan dia sangat terkejut. Pria itu hanya menjawab bahwa dia sedang menghemat waktu untuk menyelesaikan Dungeon. Dengan teriakan panik, sang penyihir berpegangan erat padanya saat dia berlari. Pria itu memperingatkannya untuk tidak bicara atau dia akan menggigit lidahnya sendiri. Dengan gadis itu di pelukannya, dia berlari dengan kecepatan tinggi melintasi jalan yang tak terlihat. Petualang lainnya terkejut melihat pemuda itu berlari di udara kosong. Rekannya berteriak dan memintanya untuk pelan-pelan dan berhati-hati. Dalam beberapa detik, mereka mencapai ujung dan dia menyuruhnya menunggu sebentar. Di ujung lorong, jalannya terbelah dan dia bertanya mana yang benar. Pria itu mengatakan keduanya benar dan keduanya memiliki kristal di ujungnya. Pemuda itu bertanya apakah dia marah tentang sesuatu dan gadis itu menyuruhnya diam. Dia berkata dia ingin sekali berpencar tetapi khawatir akan keselamatannya. Dengan itu, mereka memutuskan untuk tetap bersama dan si gadis menerimanya meskipun dengan enggan. Sang petualang berpikir dia butuh gadis itu tetap aman untuk mendapatkan informasi tentang serangan tersebut. Pada tantangan berikutnya, mereka menemukan lorong yang penuh dengan pisau tajam. Penyihir itu berkata tempat itu berbahaya dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Pria itu menciptakan senjata dan berkata solusinya sangat sederhana dan langsung. Dia mulai menembak dan menghancurkan semua pisau yang menghalangi jalan. Gadis itu menyadari bahwa dia bisa menggunakan sihir dan si pria berkata keahlian juga berfungsi. Dengan senyuman, dia berkata ini akan mudah dan menciptakan penghalang sihir. Keduanya berlari menyusuri lorong sambil menghancurkan semua jebakan. Di ruangan terakhir, mereka menemukan dinding raksasa dengan kristal di puncaknya. Sang penyihir bertanya apakah ada jebakan dan pria itu menyuruhnya menyentuh dinding. Gadis itu menyentuhnya dan mengeluh bahwa dindingnya terlalu licin untuk dipanjat. Dia menyarankan agar pria itu menggunakan keahliannya dan si pria berkata akhirnya dia mengerti sambil tersenyum. Dia menyombongkan tentang fleksibilitas yang dimiliki kelasnya di dalam permainan tersebut. Penyihir itu menyuruhnya bergegas dan bertanya apakah dia akan menggunakan balon lagi. Pemuda itu menjawab, tidak, karena balon akan terlalu berlebihan untuk tempat seperti itu. Dia kemudian menggunakan keahlian penciptaannya, Creation Skill.
Sekali lagi, di tengah ruang bawah tanah, sebuah lift muncul, dan gadis itu dibuat tidak mengerti benda aneh apa itu. Si pemuda menjelaskan bahwa itu adalah lift dan menekan tombol agar mereka bisa naik. Hanya dengan satu sentuhan, peralatan itu mulai bekerja dengan sempurna. Sang petualang mengatakan bahwa lift itu memindahkan orang dan barang naik turun. Dalam sekejap mata, keduanya mencapai puncak dinding dan mengambil kristal tersebut. Dengan kristal kedua di tangan, hanya satu lagi yang tersisa untuk lantai berikutnya. Si pemuda mengajak untuk menuju ke lantai selanjutnya, dan gadis itu menyuruhnya menunggu sebentar. Di ruangan terakhir, mereka menemukan rawa luas berisi racun berbahaya. Pemuda itu memperingatkan bahwa racunnya sangat kuat dan dapat menyebabkan efek status. Sang penyihir bertanya ciptaan apa yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Si pemuda hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan rekan setimnya. Dia kemudian menggunakan keahliannya dan bersiap untuk membuat barang berguna lainnya. Sebuah perahu muncul dan gadis itu terkesan karena dia tidak mengharapkan sesuatu seperti itu. Dia pikir itu sangat normal dan si pemuda bertanya apakah dia mengatakan sesuatu dengan keras. Gadis itu menepisnya dan berpikir bahwa dia mengharapkan sesuatu yang lebih misterius. Protagonis berkata tidak perlu berlebihan dan menyuruhnya masuk ke perahu. Di dalam, penyihir itu bertanya tentang dayungnya agar mereka bisa bergerak. Dengan senyum nakal, dia berkata bahwa disitulah kerja tim berperan. Gadis itu tidak mengerti apa maksudnya dan menatapnya dengan pandangan bingung. Dia kemudian menyadari bahwa sihirnya akan digunakan sebagai penggerak perahu. Dengan wajah kesal, dia mengeluh karena hal itu memberinya banyak tekanan. Sambil si gadis mendayung, dengan sihir, si pemuda hanya bersantai dan beristirahat dengan tangan di belakang kepala. Setelah menyeberangi rawa, keduanya akhirnya mencapai kristal terakhir. Dengan 3 kristal di tangan, mereka akhirnya menyelesaikan lantai pertama. Gadis itu berkata dia pikir itu mustahil, tetapi ternyata mudah, dan pemuda itu menjawab bahwa itu wajar saja. Dia kemudian membual dan mengatakan bahwa kelas pengrajinnya, Craftsman Class, adalah yang terkuat dari semuanya. Dengan itu, dia membalikan badan dan mengajak ke tantangan berikutnya, tetapi sang penyihir berpikir bahwa kelas pengrajin bukanlah yang paling kuat. Dia kemudian menyadari bahwa yang benar-benar kuat sebenarnya adalah pemuda itu sendiri, meskipun mereka belum lama saling kenal. Dia berkata dia bisa memastikan satu hal, dia yakin pemuda itu akan menjadi petualang bersejarah. Beberapa menit kemudian, keduanya tiba di ruang transfer lantai bawah. Si pemuda mengatakan bahwa dengan menempatkan kristal di atas tumpuan, mereka akan pergi ke lantai berikutnya. Gadis itu berkomentar bahwa dia tidak pernah tersesat dan sepertinya tahu segalanya tentang kastil tersebut. Petualang muda itu hanya menjawab bahwa dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk itu. Dengan itu, dia meletakkan ketiga kristal di atas tumpuan dan kristal-kristal itu bersinar terang. Sistem mengautentikasi kristal tersebut dan mereka diteleportasi ke lantai tengah. Keduanya tiba di pintu masuk lantai tengah yang terlihat sangat berbeda. Si pemuda mengatakan bahwa lantai tengah adalah instansi Dungeon yang berbeda. Dia kemudian membandingkan situasinya dengan boneka Matryoshka dan si gadis tidak mengerti. Pemuda itu berjanji akan membuatkannya satu setelah mereka menaklukkan kastil. Dengan itu, keduanya bersiap memasuki portal untuk memulai tantangan baru. Namun tiba-tiba, penyihir itu menghentikannya dan menyuruhnya menunggu sebentar. Si pemuda berbalik dan menatap rekan setimnya tanpa mengerti mengapa. Dengan tatapan serius, dia menantangnya bertarung sebelum mereka masuk. Penyihir itu mengajukan taruhan kecil sebelum mereka melanjutkan eksplorasi. Pemuda itu agak tertarik dengan ide tersebut dan bertanya tentang apa itu. Dengan senyum yang sangat percaya diri, gadis itu memastikan bahwa dia ingin membuat tantangan. Dia menjelaskan bahwa lantai tengah dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda. Tak lama kemudian, wanita muda itu memperingatkan bahwa di area pertama mereka akan menghadapi gerombolan besar monster lemah. Sambil menyalakan api di tangannya, dia menyarankan kompetisi untuk melihat siapa yang paling banyak melenyapkan musuh. Protagonis menyilangkan tangan, mengeluh bahwa aturannya sangat menguntungkan pihak si gadis. Bagaimanapun, kelas rekannya sepenuhnya fokus pada serangan sihir area luas. Sementara itu, senjata penembak muda itu dibuat untuk fokus pada satu target saja pada satu waktu, tetapi gadis itu hanya menggoda rekan setimnya, bertanya apakah dia takut kalah taruhan. Sambil meletakkan tangan di pinggul, dia mengklaim bahwa dia akan menunjukkan nilai sebenarnya dari kekuatannya. Dengan tatapan intens, penyihir itu berpikir dia akan membuat si penembak mengakui kekuatannya. Akhirnya, si petualang menerima tantangan tersebut, berpikir itu akan mempercepat pembersihan lantai. Bagaimanapun, berdiri di depan portal biru, mereka setuju bahwa yang kalah akan membayar ramuan, potion, yang mahal. Begitu mereka melangkah melewati pintu, keduanya menjumpai kerumunan makhluk aneh di arena. Beberapa monster setengah babi dan goblin menatap para penyerbu dengan mata merah yang menyala. Dengan wajah serius, gadis berambut biru itu bersiap untuk memulai serangan dahsyatnya. Di sisi lain, pemuda itu juga memfokuskan pandangannya, siap untuk memulai pembersihan yang tak terhentikan. Layar sistem memperingatkan bahwa tes pertama mengharuskan mengalahkan 1.500 binatang buas yang marah. Pada saat itu, si gadis sudah mulai merapalkan mantra sihir angin, mengubah makhluk-makhluk itu menjadi debu. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, gadis itu mengaktifkan sihir Dark Nebula,
menciptakan pusaran gelap besar di udara. Dengan ledakan besar, beberapa monster terlempar jauh sementara dia menyombongkan kekuatan pembersihannya yang luar biasa. Ketika gilirannya tiba, si penembak mengulurkan tangannya, menghasilkan energi listrik biru yang kuat untuk mempersiapkan serangannya. Pada saat itu, pemuda itu mewujudkan senapan mesin putar, rotary machine gun, raksasa, menunjukkan bahwa giliran sang pencipta telah dimulai. Berfokus sepenuhnya pada target, protagonis mengambil posisi serius dan memperingatkan makhluk-makhluk itu untuk bersiap menghadapi serangan. Tanpa menahan diri, dia menarik pelatuknya, membuat senjata raksasa itu menembakkan api dan peluru dengan ganas. Hujan tembakan menghantam monster-monster di arena, menyebabkan kerusakan besar dan menjatuhkan beberapa monster sekaligus. Kekuatan tembakan yang tidak masuk akal itu menembus musuh tanpa kesulitan sedikitpun, melenyapkan mereka dari area dengan cepat. Menyaksikan pembantaian massal itu, rekannya terkejut. Menyadari bahwa kerusakan dan kecepatan menembaknya mendekati tingkat yang mustahil saat memegang senjata berat, si penembak menjelaskan bahwa mobilitasnya memang buruk, tetapi kapasitas eliminasinya sempurna. Namun gadis itu menolak untuk menyerah, merasa geram karena hampir kalah dalam hal pembersihan area dari kelas yang berbeda. Sambil mengumpulkan lebih banyak energi, wanita muda itu melayang di udara, dikelilingi oleh aura sihir yang kuat, siap untuk membalas. Beberapa menit kemudian, papan skor mengungkapkan bahwa si penembak mendapatkan 800 poin eliminasi, mengamankan kemenangan atas rekannya. Sang penyihir tetap terduduk di lantai sementara rekan setimnya berjalan lewat dan berkata bahwa dia fokus pada lawan yang salah. Dengan pandangan tenang, protagonis mencoba menghibur rekan setimnya, berkomentar bahwa pertandingan itu sebenarnya cukup sengit. Namun, wanita muda itu tetap diam dengan perasaan dongkol karena kalah tepat di keahlian tempur terbesarnya. Menatap sang pemenang, wanita muda itu akhirnya menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah pengecualian yang nyata, outlier. Melanjutkan perjalanan melalui penjara bawah tanah, keduanya mencapai lantai 2 di mana penyihir itu memperingatkan bahwa pertarungan berikutnya adalah melawan bos. Fokus pada tujuan akhir, sang petualang menilai bahwa mereka sudah sangat dekat untuk mendapatkan bola naga, Dragon Orb, yang kuat. Dengan wajah yang sedikit memerah, gadis itu mengaku bahwa menjelajahi tempat berbahaya itu terasa terlalu mudah dengan bantuannya. Dengan tatapan fokus, si penembak sudah mempersiapkan dirinya secara mental untuk pertempuran besar di depan. Sambil berdiri saling membelakangi, keduanya menghadapi cahaya biru yang kuat sementara gadis itu memperingatkan bahwa musuh telah tiba. Tiba-tiba, sebuah cakar besar dengan kuku tajam menghantam tanah dengan keras, menimbulkan banyak debu. Bos lantai muncul, berupa ogre ungu yang mengendarai binatang yang menyerupai singa besar. Sebuah panel mengungkapkan bahwa makhluk di atas adalah Crystal Ogre level 50 dengan aura yang menakutkan. Sementara itu, tunggangan bos tersebut adalah Crystal Manticore level 50, juga dengan mata merah. Sang penyihir terkejut dengan dua tersebut, dan si pemuda menyadari bahwa mereka menggunakan serangan terkoordinasi. Gadis itu kemudian mengatakan mereka perlu memisahkan keduanya, tetapi rekannya tidak setuju dan mengaktifkan keahlian penciptaannya. Dengan senyum percaya diri, si penembak menciptakan peluncur rocket launcher, dan mengatakan dia akan meledakkan keduanya. Gadis itu mengenali senjata yang mengalahkan bos sebelumnya dalam satu pukulan, dan matanya berbinar. Namun setelah melihat statistiknya, wanita muda itu menyadari bahwa kekuatan serangannya adalah 16.000, yang berarti lebih lemah. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah versi normal karena serangan langsung tetap menjamin kemenangan. Sebuah diagram menunjukkan bahwa ciptaan dengan batu sihir memang kuat tetapi hancur setelah digunakan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengobrol. Dua monster itu menatap para petualang dengan mata jahat. Dengan itu, makhluk-makhluk tersebut melompat ke arah keduanya dengan kecepatan luar biasa, bersiap untuk menyerang. Protagonis kemudian dengan cepat memerintahkan rekannya untuk membekukan seluruh lantai arena. Meskipun terkejut dengan permintaan itu, sang penyihir patuh dan meletakkan tangannya di tanah untuk menggunakan sihirnya. Jalur es besar terbentuk dan meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah kedua bos tersebut. Pemuda itu berpikir bahwa Manticore sangat gesit dan serangan frontal akan mudah dihindari. Jadi rencananya adalah memaksa makhluk itu masuk ke situasi di mana ia tidak bisa lagi mengelak. Namun, binatang itu melompati jalur es sebelum menyentuh permukaan yang membeku. Dengan lompatan yang mengesankan, monster Duflo terbang tinggi ke udara, mengejutkan mereka berdua. Tapi sang penembak hanya tersenyum licik dan berkata bahwa gerakan itu sangat sempurna bagi rencananya. Ia berpikir bahwa tanpa sayap, musuh tidak bisa menggunakan kelincahannya di udara, sehingga membuatnya rentan. Membidik dengan presisi, sang protagonis menembakkan rudal dan memukul mundur makhluk-makhluk itu. Terkejut, sang ogre melebarkan matanya saat melihat proyektil mendekat di udara. Dalam gerakan putus asa, monster ungu itu bersiap melakukan sesuatu yang tak terduga untuk melarikan diri. Ia menggunakan tunggangannya sebagai trampolin dan melompat menjauh, meninggalkan binatang itu di belakang. Dua petualang itu terkejut melihat kecerdasan sang bos yang mengorbankan sekutunya. Ledakan raksasa terjadi di udara. Ketika roket akhirnya menghantam Manticore, sang protagonis terkejut karena gerakan itu seharusnya tidak mungkin terjadi di dalam game. Memanfaatkan lompatan tersebut, sang ogre bersiap untuk serangan penghancur dari atas. Pemuda itu menatap makhluk yang jatuh dan menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba,
monster itu turun dengan keras ke arah petualang di tanah. Penyihir itu panik dan berteriak putus asa agar dia menjauh dari serangan itu. Namun pemuda itu tetap diam tanpa menunjukkan rasa takut atau ngeri. Sang penyihir berpikir level pemuda itu rendah dan tanpa baju zirah, pukulan itu akan sangat mematikan. Dengan itu, wanita muda tersebut berlari mencoba menerima serangan menggantikan rekannya. Ogre itu turun dengan gada yang menyala merah, siap menghancurkan pemuda itu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak akan sampai tepat waktu untuk menyelamatkannya. Makhluk itu mendekat dengan cepat dan sepertinya ini adalah akhir bagi sang penembak. Putus asa, sang penyihir menjulurkan tangannya, mencoba meraih rekan setimnya. Serangan itu tinggal beberapa inci lagi dari pemuda yang tetap tak bergerak di arena. Pemuda itu berpikir taktik menggunakan tunggangan memang tak terduga, tapi dia sudah mengantisipasinya. Cahaya kuning bersinar di laras senjata, menandakan sesuatu akan terjadi. Sambil tersenyum, pemuda itu mengungkapkan bahwa skenario ini berjalan persis seperti perhitungannya. Dengan senjata yang sudah terisi ulang, dia menembakkan rudal kedua tepat ke wajah sang ogre. Partnernya melindungi diri dari gelombang kejut kuat yang disebabkan oleh ledakan kedua. Setelah asap menghilang, sang protagonis menghela napas lega melihat hasil pertarungan. Layar sistem muncul dan petualang tersebut naik ke level 26. Wanita muda itu bingung karena dia pikir pemuda itu kehabisan amunisi. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak seperti senjata fusi, senjata ini mengisi peluru sendiri. Dia mengaku itu tadi sangat berbahaya dan dia akan kalah jika pengisian peluru tidak selesai. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia sudah memperhitungkan tembakan kedua dalam rencana awalnya. Dengan kemenangan di tangan, dia mengambil kristal ungu yang dijatuhkan monster tersebut. Setelah pertarungan, dia berkata mereka sekarang hanya butuh naga kristal yang kuat untuk menyelesaikan ruang bawah tanah, Dungeon. Sang penyihir berpikir dia telah melihat banyak petualang yang hanya menggunakan kekuatan kasar, tapi dia belum pernah melihat orang dengan kepercayaan diri dan ketenangan seperti rekannya. Dia kemudian mengerti mengapa mereka mencoba menyingkirkan sang penembak. Akhirnya, keduanya sampai di pintu masuk besar menuju lantai atas. Sang penyihir bersiap untuk pertempuran terakhir dan mencoba mendorong pintu masuk masif itu, tetapi rekannya memperingatkan bahwa pintu itu hanya pajangan. Wanita muda itu tampak bingung. Dia menjelaskan bahwa lantai ini menggunakan portal teleportasi, tetapi saat ini tidak ada portal di sana. Dengan tatapan serius, pemuda itu mengungkapkan bahwa ini berarti seseorang sudah ada di dalam. Gadis itu memasang ekspresi khawatir dan mulai memahami situasi yang rumit. Dia bertanya apakah kelompok lain sedang menantang bos, dan pemuda itu mengangguk mengonfirmasinya. Partnernya menjadi gugup dan berkata bahwa jika kelompok lain menang, semua usaha mereka akan sia-sia. Sang penembak duduk di lantai dan berkata bahwa panik tidak akan membantu, lalu menyarankan agar mereka menyusun strategi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa naga kristal, bos kelas epik, menggunakan serangan yang menghancurkan. Sang penyihir sangat terkejut dan tidak percaya musuhnya adalah kelas epik. Sebuah diagram menunjukkan bahwa kelas epik lebih unggul dan memiliki statistik serta keterampilan yang unik. Pemuda itu mengatakan naga tersebut memiliki serangan masif dan damage cap, batas kerusakan, untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menjelaskan bahwa damage cap meniadakan serangan apapun yang melampaui nilai tertentu. Wanita muda itu mengerti bahwa kekuatan tempur rekannya akan tidak berguna, dan pemuda itu setuju. Karena itu, dia ingin membuat rencana pertempuran dan sang penyihir bertanya apa perannya. Petualang itu menjelaskan bahwa di ruang bos, gerombolan monster lemah akan muncul. Dia meminta rekannya untuk menangani musuh-musuh kecil sementara dia fokus pada bos. Dia setuju tetapi bertanya tentang serangan dahsyat itu, dan pemuda itu menyuruhnya bersembunyi saat dia memberi isyarat. Tiba-tiba, portal biru muncul dan pemuda itu berkata pertempuran kelompok lain telah berakhir. Dengan tatapan serius, dia menyimpulkan mereka telah musnah karena mustahil untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Gadis itu gugup berpikir bahwa petualang berpengalaman pun tidak bisa menang. Tapi sang protagonis menenangkannya dan berkata bahwa jika mereka mengikuti rencana, kemenangan akan menjadi milik mereka. Dengan tatapan bertekad, sang penyihir berkata dia mempercayainya sepenuhnya. Pemuda itu menjawab dengan tekad yang sama dan menyuruhnya menyerahkan segalanya padanya. Sambil berjalan, dia berpikir dia tidak boleh jatuh sampai dia menjadi orang pertama yang mencapai level 99. Keduanya kemudian melangkah melalui portal dan tiba di arena luas bos lantai. Duo tersebut mengamati arsitektur tempat itu dan menyadari bahwa mereka telah mencapai lantai atas, tetapi lantai ruangan itu dipenuhi oleh anggota kelompok petualang yang gagal. Sang penyihir terkejut dengan banyaknya petualang yang tumbang berserakan di mana-mana. Namun, pemuda itu berkata tidak ada waktu untuk takut dan menghadapi tantangan itu secara langsung. Dari lantai arena, makhluk kristal biru besar mulai muncul perlahan. Dengan mata waspada, duo tersebut bersiap saat bos besar akhirnya muncul. Kemudian, makhluk bersayap raksasa yang terbuat dari kristal biru melayang dengan megah di arena. Dengan raungan yang kuat, sistem mengonfirmasi bahwa itu adalah Crystal Dragon level 50. Sang penyihir ketakutan oleh tekanan luar biasa dari musuh kelas epik, tetapi pemuda itu menenangkannya dan menyuruhnya agar tidak terbawa oleh tekanan intens monster tersebut. Dia kemudian memperingatkan bahwa makhluk itu bukan satu-satunya musuh, karena binatang lain telah muncul di belakangnya.
Duo itu menghadapi naga kristal besar yang terbang megah di langit Dungeon. Pemuda itu menciptakan senapan mesin dan menyuruh rekannya untuk menangani monster-monster sementara dia berurusan dengan bos. Tanpa membuang waktu, dia mulai menembakkan rentetan tembakan ke arah naga. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan dan kemarahan saat terkena proyektil senjata tersebut. Pemuda itu berpikir senapan mesin sangat cocok melawan damage cap musuh. Sang penyihir terkesan melihat rekannya menekan bos epik. Pemuda itu berpikir bahwa meskipun ini lawan yang tangguh, tidak ada yang perlu ditakutkan jika mereka tahu triknya. Dengan tatapan bertekad, wanita muda itu menyuruhnya untuk terus menekan keunggulan mereka. Tapi sesuatu terjadi. Saat dia menembak, sang penyihir menggunakan kekuatannya untuk melawan monster lain. Tiba-tiba, senapan mesin berhenti menembak dan dia menyadari amunisinya habis. Melihat celah tersebut, makhluk kristal itu mengangkat kepalanya dan bersiap untuk menyerang. Dengan mata terbelalak, sang penembak mengenali gerakan musuh. Dia kemudian berteriak dan menyuruh rekannya untuk mundur karena serangan pamungkas akan segera datang. Makhluk itu membuka mulutnya dan mulai mengumpulkan bola energi gelap yang mematikan. Tanpa ragu, monster itu melepaskan ledakan api gelap yang dahsyat. Pemuda itu berlutut dan mengaktifkan keterampilan kreasinya untuk bertahan dari serangan tersebut. Dengan sentuhan di tanah, dinding logam raksasa mulai bangkit di depan mereka. Di balik perlindungan itu, sang penyihir terkejut melihat perisai tumbuh entah dari mana. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah perisai tahan api dan serangan itu tidak akan berhasil tanpa kontak langsung. Dia mengatakan bahwa segera setelah senapan mesin terisi ulang, mereka akan menyerang balik dengan semua yang mereka miliki. Tapi rekannya berteriak dan memperingatkan bahwa perisai itu retak di bawah kekuatan serangan. Wanita muda itu putus asa karena ini bukan bagian dari rencana awal yang mereka susun. Pemuda itu berpikir daya tahan perisai tersebut tidak cukup untuk menahan kekuatan itu. Naga itu terus menembakkan napas api gelapnya yang kuat tanpa henti. Perisai logam tidak dapat bertahan dan mulai hancur di bawah tekanan serangan tersebut. Pemuda itu berpikir ia butuh metode lain karena tidak ada jaminan pelindung baru akan bertahan. Dengan suara yang memekakan telinga, dinding logam itu akhirnya hancur menjadi ribuan keping. Sang penyihir meneriakkan nama rekannya. Putus asa menghadapi situasi yang sangat berbahaya, sang pemuda mengatupkan giginya dan berpikir bahwa ia tidak boleh kalah di sana. Dengan itu, ia mengaktifkan keahlian penciptaannya sekali lagi. Di tengah pertempuran besar, sebuah alat pemadam api merah muncul di tangannya, mengejutkan rekannya. Gadis itu sangat bingung dan bertanya benda aneh apa itu. Pemuda itu dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanyalah alat pemadam api sederhana. Ia berpikir itu adalah hal pertama yang muncul di benaknya untuk memadamkan api. Untuk memaksimalkan kekuatannya, ia menyatukan benda itu dengan batu sihir ogre kristal. Berlari menuju serangan musuh, ia bertanya-tanya apakah ide gilanya akan benar-benar berhasil. Dengan mata berbinar, ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada keahlian penciptaannya. Kemudian ia membidik objek tersebut dan menembakkan awan besar busa putih ke arah api. Busa pemadam itu terbang dengan kecepatan tinggi hingga bertabrakan dengan serangan naga. Rekannya terkejut melihat busa itu beradu langsung dengan serangan napas api. Makhluk kristal itu terus menembakkan ledakan api gelap yang kuat. Kedua serangan itu beradu dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gelombang kejut yang masif. Pemuda itu berteriak sekuat tenaga sambil terus menyemprotkan busa pemadam. Busa putih itu mulai mendorong mundur dan menetralkan api gelap musuh. Dengan itu, serangan pamungkas tersebut sepenuhnya ternetralkan, membuat sang naga terkejut. Sang penyihir terpaku dan bertanya-tanya apa rahasia di balik pemadam api itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa sesuai namanya, itu hanyalah alat untuk memadamkan api. Dengan krisis yang telah teratasi dan senjatanya telah terisi ulang, ia berkata sudah waktunya untuk menyerang balik. Tanpa membuang sedetik pun, ia mulai menembakkan senapan mesinnya lagi. Makhluk itu terkena beberapa tembakan dan bilah kesehatannya mulai turun. Gadis itu merayakannya dengan senyuman, melihat bahwa rencana itu berjalan sempurna. Naga itu meraung kesakitan dan mundur saat keduanya mengawasi situasi dengan cermat. Ia kemudian menyuruh gadis itu untuk mengabaikan monster lemah agar mereka bisa menghabisi bos bersama-sama. Sang penyihir setuju dengan tatapan penuh tekad dan menerima rencana rekannya. Dengan itu, ia mengaktifkan sihirnya dan menciptakan lingkaran energi merah untuk membantu serangan. Di sisi lain, sang protagonis terus menembakkan senapan mesin dengan kekuatan penuh. Serangan gabungan mereka menyebabkan kerusakan besar, dan kesehatan sang naga merosot tajam. Kemudian, tubuh kristal makhluk itu mulai hancur, dan kesehatannya menjadi sangat rendah. Dengan satu serangan kuat terakhir, bos tersebut hancur dan sistem mengumumkan kemenangan besar. Setelah kemenangan mereka, keduanya naik level dan sang wanita muda mengeluh bahwa pemuda itu sedikit menahan diri. Pemuda itu mengatakan itu tidak masalah karena yang penting adalah mereka memenangkan pertempuran. Ia kemudian berlutut untuk mengambil batu sihir berharga dari naga besar yang dikalahkan. Rekannya kemudian bertanya tentang orb naga, tujuan misi mereka. Sang petualang menunjuk ke sebuah peti harta karun besar yang muncul di tengah ruangan. Ia menjelaskan bahwa peti itu muncul setelah mengalahkan bos, dan sang gadis membukanya untuk melihat isinya. Di dalam, orb naga giok yang legendaris bersinar dengan cahaya merah terang.
Sang penyihir mengambil item epik itu dan merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba, pemuda itu memotong kegembiraannya dengan tatapan dingin dan gelap di wajahnya. Pada saat itu, ia menodongkan senjata ke kepala gadis itu dan sang gadis menjadi sangat bingung. Pemuda itu menjelaskan bahwa dengan mengambil orb tersebut, misi berakhir dan mereka akan diteleportasi. Dengan ekspresi tegang, sang penyihir menatap rekannya, menunggu untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Pemuda itu kemudian bertanya apakah sang gadis lupa akan syarat kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Sang penembak menuntut agar ia mengungkapkan siapa yang mengirim penyerang untuk mencoba melenyapkannya. Wanita muda itu setuju untuk menceritakan segalanya dan memintanya untuk menjauhkan senjata berbahaya itu. Pemuda itu kemudian menurunkan senjatanya dan sang gadis mendesah lega karena situasi menjadi kurang tegang. Ia kemudian bersiap untuk mengungkapkan identitas orang yang menginginkan pemuda itu lenyap. Keduanya saling menatap di ruangan kosong, menunggu pengungkapan besar tentang dalangnya. Namun yang mengejutkan, sang gadis mengungkapkan bahwa ia tidak tahu persis siapa yang memberikan perintah tersebut. Sang protagonis terkejut dan sangat marah pada jawaban tak terduga rekannya. Dengan marah, ia menodongkan senjatanya lagi dan sang penyihir memintanya untuk tenang sedikit. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki gambaran tentang organisasi mana itu dan memiliki informasi yang kuat. Pemuda itu memikirkan usulan itu sejenak dan menghela napas lega. Kini ia setuju untuk mendengarkan dan berkata akan membiarkannya jika informasinya berguna. Sang penembak kemudian bertanya organisasi mana yang memerintahkan eliminasinya dan apakah itu sebuah klan. Wanita muda itu menjawab dengan tatapan serius dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan ekspresi gelap, ia mengungkapkan bahwa Perserikatan Petualang, Adventurers Guild, lah yang ingin menyingkirkannya. Pemuda itu benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata mendengar pengungkapan mengejutkan rekannya. Ia mempertanyakan alasannya karena tujuan perserikatan adalah untuk mengalahkan Raja Iblis dan ia bekerja sama selama ini. Gadis itu menjelaskan bahwa itu tidak akan menjadi masalah jika ia hanyalah petualang biasa. Tapi masalah besarnya adalah sang protagonis terlalu kuat bagi mereka. Mendengar itu, ia teringat kata-kata penyerang kepadanya sebelum pertarungan mereka. Penyerang itu mengatakan bahwa ia terlalu kuat dan orang-orang berkuasa tidak menyukai hal itu. Gadis itu berkata bahwa ia sangat kuat dan pada tingkat ini mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis, yang mana tidak diinginkan oleh beberapa orang. Pemuda itu bertanya mengapa tidak, dan sang gadis menjawab bahwa jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Wanita muda itu menjelaskan bahwa jika Raja Iblis jatuh, dunia akan damai dan perserikatan akan dibubarkan. Pemuda itu menyimpulkan bahwa mereka melenyapkan bakat-bakat besar demi melindungi posisi mereka, dan sang gadis mengonfirmasi teori tersebut. Rekannya mengungkapkan bahwa itu adalah kelompok yang dikenal sebagai faksi sisa-sisa Raja Iblis. Sang penembak kemudian bertanya siapa pemimpin faksi tersebut dan berpikir untuk mengalahkannya demi menyelesaikan masalah ini. Namun, wanita muda itu mengungkapkan bahwa masalah besarnya adalah tidak ada yang tahu siapa saja anggota kelompok tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak membantu musuh secara terang-terangan, itulah sebabnya mereka tidak melakukan sabotase terbuka. Rekannya mengatakan faksi tersebut tidak terbatas pada eksekutif dan mencakup banyak jenis orang lainnya. Pemilik kedai dan siapapun yang merasa terancam oleh kekalahan penjahat bisa menjadi anggotanya. Sang protagonis menggaruk kepalanya dan berpikir bahwa jika ia terlalu memikirkannya, tidak akan ada habisnya. Sang penyihir berkata bahwa menilai dari metode yang digunakan kali ini, pelakunya pasti seseorang dari perserikatan. Pemuda itu berkata ia tidak akan memaafkan siapapun yang menghalangi kemajuannya dan bertanya tentang target lainnya. Ia mengoreksi dirinya sendiri dan berkata ia ingin tahu tentang pemula menjanjikan lainnya yang juga sedang diburu. Dengan canggung, gadis itu mengungkapkan bahwa dirinya sendiri adalah salah satu dari target tersebut, dan pemuda itu merasa malu. Wanita muda itu terbatuk sedikit untuk menutupi momen canggung yang baru saja ia ciptakan. Setelah menenangkan diri, ia bersiap untuk berbicara tentang langkah-langkah pencegahan terhadap para pengejar. Dengan tatapan serius, pemuda itu menghadapi rekannya, siap mendengar sisa informasi. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya meneleportasi semua orang keluar, dan petualang lainnya merasa bingung. Salah satu pria terkejut dan bertanya-tanya apakah ada yang berhasil mengalahkan naga kristal. Pada saat itu, sebuah pesan biru bercahaya mulai terbentuk di langit di depan semua orang. Sistem mengumumkan bahwa Alan dan Melissa mengalahkan bos tersebut, dan semua orang sangat terkejut. Kemudian duo itu diteleportasi ke tanah dan pemuda itu berkata sudah waktunya untuk kembali ke kota. Wanita muda itu bertanya bagaimana mereka akan turun dan mengingatkannya bahwa ia tidak bisa menggunakan teleportasi. Ia menjawab bahwa itu bukan masalah dan ia hanya akan menciptakan parasut. Sang gadis bingung dengan objek itu, tetapi tiba-tiba petualang lain melihat mereka berdua. Salah satu dari mereka menunjuk sang penyihir dan menyimpulkan bahwa pria di sebelahnya adalah orang bernama Alan. Kerumunan mendekat dan mengucapkan selamat kepada wanita muda itu atas pencapaian menaklukkan lantai tersebut hanya dengan 2 orang. Pemuda itu berkomentar bahwa rekannya adalah seorang selebritas, dan pasangannya menyombongkan diri bahwa ia adalah bintang yang sedang naik daun. Kerumunan menjadi bersemangat dan meminta gadis itu menceritakan bagaimana ia berhasil menaklukkan kastil. Dengan senyum, ia mencoba menenangkan semua orang dan mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang hebat di sana.
Kemudian wanita muda itu menunjuk ke rekannya dan mengungkapkan levelnya yang ke-27, yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang percaya karena ia level rendah dan memiliki kelas yang mereka anggap tidak berguna. Sang protagonis melihat level semua orang di sekitarnya dan menyadari bahwa mereka jauh lebih kuat. Dengan semua perhatian tertuju pada mereka, ia berpikir ini adalah kesempatan untuk mempromosikan senjatanya. Sang penyihir berkata mereka hanya menang karena pemuda itu dan bahwa kekuatan ciptaannya sangat gila. Ia memintanya untuk menunjukkan kepada mereka, tetapi pemuda itu memuji rekannya dalam hati namun menolak ide tersebut. Dia menyela pembicaraan si gadis dan berkata bahwa dia hanyalah seorang creator level 20 dan tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Pemuda itu memberitahu semua orang bahwa rekannya lah yang mengalahkan naga kristal itu sendirian. Dengan begitu, dia mengatakan bahwa dia hanya ikut serta karena mekanisme permainan dan akan kalah tanpa bantuan si gadis. Sang penyihir memanggil namanya dengan agak canggung dan tersenyum setelah memahami maksudnya. Pemuda itu memalingkan muka, rekannya tidak mengerti dengan sikap mendadaknya. Dia berpikir bahwa menarik perhatian hanya akan mempersulitnya untuk naik level dan memutuskan untuk tidak menjual apapun. Dengan sekilas pandang, gadis muda itu memahami strateginya dan menyadari apa yang sedang coba dilakukan si pemuda. Dia berpikir pemuda itu memberikan semua kredit kepadanya agar dia tidak diperhatikan oleh musuh-musuhnya. Kerumunan orang percaya pada cerita itu dan mulai memuji kecantikan serta kerendahan hati sang penyihir. Wajah gadis itu berubah menjadi merah padam dan dia dengan putus asa meminta mereka untuk berhenti. Saat gadis muda itu berurusan dengan ketenarannya, pulau kristal melayang di langit jauh dari kota. Adegan kemudian berpindah dan menunjukkan ibu kota kerajaan mereka yang besar dan ramai. Kembali di kota, rekannya bertanya apa yang akan dia lakukan dan pemuda itu menjawab bahwa dia akan pergi ke penginapan. Dengan tatapan serius, pemuda itu menjelaskan bahwa dia akan menggunakan batu sihirnya untuk membuat barang-barang. Sang penyihir berkata bahwa mereka akan berpisah dan bercanda bahwa itu pasti sulit bagi si pemuda. Pemuda itu mengucapkan selamat tinggal dengan dingin, dan gadis itu bertanya apakah tidak ada hal lain yang ingin dikatakan. Sambil memejamkan mata, si gadis berpikir dan berkata bahwa dia akhirnya mengerti apa yang mengganggunya. Dia berkata bahwa dia mendapatkan barang itu tetapi hanya memberinya informasi yang samar sebagai balasannya. Dengan pose percaya diri, rekannya berkata bahwa dia membenci hal itu karena terasa tidak adil baginya. Dengan begitu, gadis muda itu berjanji untuk menyelidiki faksi musuh sebanyak yang dia bisa untuk pemuda itu. Si penembak setuju dan mengatakan bahwa informasi tambahan selalu disambut baik untuk rencananya. Gadis muda itu mengajaknya berburu bersama dan berkata lain kali dialah yang akan menggendong Kari, pemuda itu. Sang protagonis hanya memberikan senyum kecil mendengar tawaran percaya diri rekannya. Gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya berhati-hati, dan si pemuda mendoakan hal yang sama padanya. Saat dia berjalan pergi, sang penyihir berpikir dia tidak percaya bahwa dia baru saja digendong oleh seseorang. Gadis itu masih terkejut, mengingat bahwa pemuda itu adalah seorang creator level 27. Dia menciptakan bola api dan bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi skuad pemuda itu jika dia menguasai kelasnya. Namun tiba-tiba, ekspresi gadis muda itu berubah dan dia merasakan sesuatu yang aneh di udara sekitarnya. Berjalan menyusuri jalan, sang penyihir merasakan niat bermusuhan yang kuat datang dari suatu tempat. Dari sebuah jendela, penyerang bertopeng muncul memegang busur dan anak panah. Mata gadis itu terbelalak saat menyadari ancaman yang mengintai di area tersebut. Tanpa ragu, musuh membidikan anak panahnya tepat ke arah protagonis yang tidak curiga. Rekannya meneriakkan namanya. Saat anak panah itu terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya, proyektil itu sudah sangat dekat dengan leher pemuda yang belum menyadari serangan fatal tersebut. Namun pada detik terakhir, sebuah penghalang hijau muncul entah dari mana dan berhasil menangkis anak panah itu. Penyerang itu benar-benar terkejut melihat serangan mendadaknya gagal. Sang penyihir melihat ke arah atap dan menyadari bahwa musuh-musuhnya sudah melarikan diri dari tempat kejadian. Dia berlari ke arah rekannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja setelah kejadian yang sangat menakutkan itu. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak menyangka akan ada serangan di dalam tembok ibu kota. Dia kemudian mengeluh bahwa musuh-musuhnya mulai putus asa dan dia bahkan tidak bisa berjalan sendirian lagi. Gadis muda itu berkata bahwa itulah sebabnya dia akan mengajarinya cara menghadapi para bajingan, dan pemuda itu setuju untuk mencoba. Dia kemudian menawarkan untuk melindunginya, tentu saja dengan bayaran tertentu. Namun sang protagonis menolak tawaran itu dan berkata dia akan menangani semuanya sendiri karena itu terdengar mahal. Sang penyihir kecewa tetapi memperingatinya agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh dan memintanya untuk mengandalkannya sambil tersenyum. Gadis muda itu berkata bahwa mereka sekarang adalah anggota dari parti yang sama. Pemuda itu mengulangi kata-katanya dan tampak memikirkan ide itu sejenak. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia punya masalah dengan itu, dan si pemuda menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan serius, sang gadis memperingatkan bahwa dia tidak akan memaafkannya jika dia jatuh di tangan penyerang. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu berkata dia tidak akan jatuh sampai dia mencapai level 999. Sang penyihir memberikan senyum kecil mendengar jawaban percaya diri rekannya. Dia kemudian melambai dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang protagonis yang berbalik untuk pergi. Si penembak menoleh ke belakang dengan ekspresi termenung di wajahnya.
Dia kemudian teringat saat dia hanya fokus menaikkan level sendirian di dalam sebuah game. Pemuda itu dulu berpikir lebih mudah bermain solo, tetapi sebuah ingatan muncul. Dengan itu, dia mulai berpikir bahwa memiliki rekan mungkin tidak terlalu buruk. Kembali ke masa sekarang, dia menghela napas dan berpikir bahwa perasaan ini bukan seperti dirinya. Untuk saat ini, dia memutuskan bahwa dia perlu memprioritaskan masalah dengan para penyerang tersebut. Keesokan paginya, sang protagonis berjalan melewati jalanan kota pagi-pagi sekali. Pemuda itu berpikir dia tidak pernah membayangkan akan berurusan dengan tempat ini, tetapi dia terpaksa. Dengan tatapan bertekad, dia sampai di depan asosiasi klan besar. Pemuda itu menatap gedung besar itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Sehari sebelumnya, dia bertanya kepada rekannya bagaimana cara menghadapi penyerang. Gadis muda itu kemudian mengungkapkan bahwa cara tercepat untuk tetap aman adalah dengan bergabung dengan sebuah klan. Si penembak merasa agak bingung dan mempertanyakan saran sang penyihir. Gadis itu mulai menjelaskan, tetapi pemuda itu menyela dan berkata dia sudah tahu dasar-dasarnya. Pemuda itu kemudian bertanya bagaimana hal itu akan membantunya menghadapi para penyerang. Rekannya menjelaskan bahwa itu seperti hewan dalam kawanan karena ada keamanan dalam jumlah banyak. Itulah sebabnya dia merekomendasikan klan tingkat tinggi yang besar dengan koneksi yang kuat. Sang protagonis memikirkan kalimatnya mengenai orang-orang dengan banyak kekuatan dan pengaruh. Dia teringat para eksekutif guild dan bertanya-tanya apakah mereka memiliki klan pilihan. Sang penyihir menjelaskan bahwa klan menawarkan keamanan dan informasi pada saat yang bersamaan. Kembali ke masa sekarang, pemuda itu berada di depan asosiasi klan besar. Dia berpikir bahwa dia sudah datang sejauh ini, tetapi bertanya-tanya bagaimana cara bergabung dengan jenis klan yang dia cari. Saat itu, beberapa orang mengenalinya dan berkomentar bahwa dia belum memiliki klan. Salah satu pria bertanya apakah yang lain mengenal pemuda itu, dan dia berkata pemuda itu cukup terkenal di antara mereka. Kemudian mereka mengungkapkan bahwa dialah orang yang dengan mudah memecahkan rekor tambang serigala. Pria lain ingat dia menyelesaikan kastil kristal bersama Melissa kemarin. Menyaksikan dari kejauhan, seseorang berjubah biru sepertinya memahami seluruh situasi. Dengan tatapan percaya diri, dia menyadari ada loket penerimaan untuk setiap jenis klan. Dijelaskan bahwa jenis klan menunjukkan tujuannya, seperti tipe penaklukan, conquest, yang berfokus pada Dungeon. Ada juga tipe sosial, pertahanan, pengumpulan, dan penaklukan monster, subjugation. Selain tipe umum, sambil melihat ke arah kerumunan, dia mencatat bahwa klan tipe umum, penaklukan, dan penaklukan monster adalah yang paling populer. Namun pemuda itu berpikir bahwa apa yang populer tidak penting baginya dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba seorang pria berambut pirang mendekat dan bertanya apakah dia sedang mencari klan. Pemuda itu berbalik dan dengan tatapan curiga bertanya siapa orang asing di depannya itu. Si pirang memperkenalkan dirinya sebagai Max, pemimpin klan penaklukan peringkat B yang disebut Gazelles. Pria itu berkata dia mendengar bahwa dia adalah seorang creator yang luar biasa dan mengundangnya ke kelompoknya. Sang protagonis hanya mendengarkan proposal pria itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat itu, pria lain datang dan menyuruhnya untuk tidak bergabung dengan klan penaklukan, melainkan klan umum. Pendatang baru itu mengundangnya ke klan umum peringkat B miliknya yang bernama Tigers, mengatakan mereka akan menyambutnya dengan hangat. Max marah karena interupsi tersebut dan si penembak menyarankan agar mereka menggunakan nomor antrean saja. Para pemimpin mulai berdebat dan kerumunan menyadari bahwa mereka memperebutkan Alan. Seseorang berkomentar tentang level rendahnya tetapi menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki rahasia besar. Dengan semua keributan itu, lebih banyak orang memutuskan bahwa ada baiknya mencoba merekrutnya juga. Seorang wanita dari klan peringkat A melangkah maju dan menawarkan pengalaman yang menarik jika dia bergabung. Dengan semua kebingungan itu, protagonis meminta semua orang untuk tenang sejenak. Pemuda itu kemudian berbalik dan berkata bahwa dia menghargai semua undangan yang diterimanya, tetapi ada satu syarat. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya tertarik pada klan pertahanan yang berada di peringkat A atau lebih tinggi. Kerumunan benar-benar terkejut mendengar permintaan spesifik pemuda itu. Dengan senyum kecil, dia mengonfirmasi bahwa itulah yang dia cari. Dijelaskan bahwa klan pertahanan memiliki hubungan dengan pemerintah dan baik untuk mengumpulkan informasi. Terlebih lagi, dengan alasan pertahanan, dia bisa mendistribusikan senjatanya ke beberapa kota. Terakhir, klan peringkat A akan menjadi pendukung yang sempurna untuk semua rencana masa depannya. Dengan tatapan dingin, dia menyuruh mereka pergi jika mereka tidak memenuhi persyaratan yang dia tetapkan. Para pemimpin kesal dengan kesombongan pemuda itu dan mendecakkan lidah tanda tidak setuju. Dengan permintaannya itu, kerumunan yang mengelilinginya mulai pergi dengan cepat. Pemuda itu berpikir mereka pergi lebih cepat dari yang dia bayangkan, tetapi seorang pria berbaju zirah mendekat dan berkata dia bisa memenuhi persyaratan tersebut. Penembak itu kemudian menatap orang asing tersebut dan dengan tatapan curiga bertanya siapa dia. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Flynn dan mengungkapkan bahwa levelnya adalah 378. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa ia adalah pemimpin dari klan peringkat atas, sebuah klan pertahanan bernama Secret Guardian. Sang protagonis terkejut karena sangat jarang melihat level setinggi itu di lantai 2. Flynn bertanya apakah dia yakin ingin bergabung, karena klan mereka sangat ketat dan tidak memberikan perlakuan khusus.
Pemuda itu teringat saran Melissa untuk mengambil masa percobaan guna mempromosikan dirinya. Dengan pemikiran itu, ia mengatakan ingin bergabung jika statusnya adalah masa percobaan. Sang pemimpin setuju karena kecocokan itu penting, lalu mengirimkan undangan resmi. Seketika, layar undangan ke klan Secret Guardian muncul di depan pemuda itu. Tanpa ragu, ia menekan tombol terima dan resmi bergabung dengan klan barunya. Sistem mengonfirmasi masuknya dia, dan Flynn menjabat tangannya, menyambutnya ke dalam tim. Pemimpin itu kemudian mengatakan akan menunjukkan markas besar dan mereka bisa menyelesaikan rinciannya di sana. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan markas klan Secret Guardian yang besar dan mewah di dalam sebuah kantor. Sang pemimpin duduk dan bersiap menjelaskan semua aturan. Pria itu lalu bertanya apakah si pemula tahu apa yang sebenarnya dilakukan klan tipe pertahanan. Ia menjawab bahwa mereka pergi ke kota-kota dan desa-desa untuk mencegat pasukan musuh. Flynn membenarkan dan menjelaskan bahwa mereka beroperasi dalam kelompok 3 orang dengan level yang serupa. Pemuda itu merasa kesal dan bertanya kepada pemimpin apakah dia tidak bisa menjalankan misi sendirian. Dengan senyuman, pria itu menjawab bahwa sayangnya hal itu tidak mungkin dilakukan di klan tersebut. Pemuda itu berpikir bahwa terjebak dalam kelompok hanya akan menghalangi rencana kenaikan levelnya. Flynn mengatakan dia akan berpatroli di kota dan baru akan bergabung dalam misi saat dia sudah lebih kuat. Pemuda itu berpikir dia tidak akan bisa naik level seperti itu dan tetap berisiko diincar oleh musuh. Pemimpin selesai menjelaskan dan bertanya apakah pemuda itu punya pertanyaan. Namun ia tetap diam. Ia berpikir tidak bisa bekerja seperti ini, tetapi keluar dari klan juga tidak akan menyelesaikan masalah musuh. Pria itu menyadari kebisuan si pemula dan bertanya apakah ada yang salah dengannya. Sambil menghela napas, sang protagonis berpikir dia tidak punya pilihan selain menegosiasikan syarat-syaratnya. Pemuda itu mengatakan tidak punya pertanyaan tetapi ingin mengajukan permintaan kepada pemimpin. Ia mengatakan tidak tertarik pada patroli dan meminta untuk langsung menjalankan misi pertahanan. Sang ketua meminta maaf, tetapi dengan tatapan serius ia mengatakan bahwa dia harus mengikuti aturan klan. Dengan senyuman, pemuda itu berkata bahwa dia tahu, dan itulah sebabnya dia menginginkan pengecualian jika dia bisa membuktikan kekuatannya. Pemimpin tampak tertarik dengan usulan tersebut dan bertanya bagaimana dia akan membuktikannya. Sang penembak menjawab itu sederhana dan menantangnya berduel demi pengecualian yang dia inginkan. Pria itu tersenyum kecil dan menganggap proposal berani itu cukup menarik. Pemuda itu mengulangi usulannya dan mengatakan jika dia menang, Flynn harus mengabulkan permintaannya. Flynn mempertahankan raut wajah geli dan tampak merenungkan proposal si pemula dengan tenang. Sang ketua mengatakan dia mengagumi antusiasme pemuda itu, tetapi ada kendalanya. Ia kemudian berbalik dan dengan senyum di wajahnya berkata bahwa sayangnya dia tidak bisa menerima tantangan itu. Protagonis terkejut dengan penolakan tersebut dan bertanya mengapa. Pemimpin menjelaskan tidak ada untungnya bagi dia dalam pertarungan ini, jadi itu tidak sepadan. Pria itu menyarankan agar dia berpartisipasi dalam kegiatan selama seminggu dan kemudian berbicara dengannya lagi. Kesal, pemuda itu setuju, namun memperingatkan bahwa karena ini adalah tes, dia akan pergi jika dia tidak menyukainya. Ia kemudian menyadari bahwa terus berdebat tidak akan membuahkan hasil saat ini. Tiba-tiba, pemimpin mengubah topik dan mengatakan mereka akhirnya sampai di markas. Pria itu menjelaskan dengan senyum bahwa mereka adalah anggota tim baru sang pemuda. Saat itu, pintu terbuka dan sebuah suara bertanya kepada ketua apakah itu anggota ketiga. Sang protagonis berbalik dengan tatapan curiga untuk melihat siapa rekan tim barunya. Sang ketua memperkenalkan Noki dan Hina, mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah kelas Lancer. Sambil tersenyum, Noki memperkenalkan diri dan menunjukkan level 55-nya. Hina juga menyapa dengan senyum dan memperlihatkan level 40-nya di layar. Dengan ekspresi kesal, sang penembak berpikir dia harus membentuk parti dengan mereka. Ia mempertanyakan perbedaan level tersebut, dan Flynn mengatakan bahwa mereka adalah yang terlemah di klan. Noki menatapnya dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja karena dia terlihat sangat lemah dan berlevel rendah. Rekannya menegurnya dan memintanya berhenti bicara seperti itu karena itu kasar. Sang ketua mengatakan levelnya mungkin rendah, tetapi dia cukup terkenal di kota. Noki berasumsi dia terampil, dan pemuda itu mengungkapkan bahwa dia baru level 27. Sang Lancer terkejut melihat dia adalah seorang creator dan bahkan mengatakan kelas itu mengerikan. Gadis itu terkejut dan mengenali nama Alan sang creator, yang membuatnya terpana. Noki bertanya bagaimana dia tahu pemuda itu, dan sang pemuda bertanya-tanya Alan mana yang dia maksud. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan kastil kristal bersama Melissa, yang membuat rekan setimnya syok. Dengan senyuman, pemimpin berkomentar bahwa mendengar pencapaian pemuda itu cukup mengesankan. Pemuda itu kemudian bertanya apakah pemimpin tidak tahu, dan dia tertawa, berkata, "Maafkan aku." Flynn menjelaskan dia melihat kerumunan di asosiasi dan hanya pergi memeriksanya karena murni rasa ingin tahu. Meski begitu, dia membiarkannya masuk karena dia pikir seseorang yang menarik begitu banyak perhatian pastilah berbakat. Gadis Lancer itu menjadi sangat bersemangat dan bertanya kepada ketua apakah mereka benar-benar bisa berparti dengannya, tetapi rekan setimnya mengatakan dia hanya digendong oleh Melissa, yang bisa melakukan semuanya sendiri. Protagonis bertanya apakah mereka mengenal penyihir itu,
dan pemuda itu mengonfirmasi bahwa Melissa sangat terkenal. Saat itu, ia teringat wanita muda itu menyebut dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun dan ternyata dia berkata jujur. Pemimpin kemudian menyarankan agar trio itu pergi berburu sehingga mereka bisa saling mengenal kemampuan masing-masing. Dengan itu, duo Lancer setuju dengan ide tersebut dan tampak cukup bersemangat untuk berburu. Noki kemudian menggoda si pemula, mengatakan ini adalah kesempatannya untuk mengaku bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Penembak itu berpikir pria ini menyebalkan dan memutuskan untuk memujinya sedikit saja demi menghindari pertengkaran. Jadi, dia berkata bahwa Melissa melakukan semuanya sendiri di kastil dan dia hanyalah beban. Sang Lancer menjadi besar kepala dan berteriak bahwa dia sudah tahu itulah yang sebenarnya terjadi. Sambil tersenyum, dia memberitahu si pemula untuk menyerahkan segalanya pada seniornya, dan pemuda itu setuju. Trio tersebut kemudian berpamitan pada sang ketua dan berangkat menjalankan misi pertama mereka bersama di hutan. Pemimpin berpikir bahwa si pemula adalah pembohong yang buruk dan tidak mungkin bisa sampai ke sana hanya dengan level 27. Dia tidak tahu metodenya, tetapi seorang petualang yang melakukan hal mustahil bukanlah seorang beban. Kemudian kelompok itu tiba di hutan Trent dengan level rekomendasi 35. Pemuda itu mengatakan dia tidak tahu tempat tersebut dan dia menghindari hutan itu di dalam game karena keuntungannya buruk. Rekan setimnya menjelaskan ada monster bernama Trent di sana yang terlihat seperti pohon. Pemuda itu bertanya apakah mereka tidak bisa menggunakan keterampilan deteksi untuk menemukan mereka. Noki berkata jangan meremehkan mereka dan memberitahu bahwa Trent bukanlah ancaman bagi mereka. Tiba-tiba sang penembak merasakan kehadiran yang aneh dan matanya membelalak melihat bahaya. Tanpa ragu, pemuda itu memperingatkan mereka untuk waspada di sisi kiri karena ada musuh dengan mata merah. Seekor monster Trent level 35 tiba-tiba muncul di depan mereka. Monster itu menyerang secara mengejutkan dan sang gadis meneriakkan nama rekannya. Khawatir padanya, namun dengan senyum percaya diri, sang Lancer berteriak bahwa dia baik-baik saja dan siap bertarung. Ia kemudian memanggil rekannya untuk bertarung dan wanita muda itu setuju untuk menyerang monster tersebut. Monster kayu besar itu menerjang duo tersebut dengan amarah yang liar. Tanpa rasa takut, kedua Lancer itu melompat ke udara untuk melancarkan serangan kombinasi. Dengan tombak di tangan, mereka bersiap menyerang musuh dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Saat itu, keduanya menyerang Trent dari kedua sisi dalam gerakan yang sangat terkoordinasi. Penembak itu memperhatikan dan berpikir bahwa beginilah cara petualang sejati bergerak. Rekan timnya kemudian berbalik dan bertanya kepada si pemula apa pendapatnya tentang kerja tim mereka. Protagonis mengatakan itu tidak buruk, dan pemuda itu kesal, mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik. Gadis itu kemudian menegurnya dan menyuruhnya fokus pada pertarungan agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Sang Lancer setuju dengan rekannya dan bersiap untuk serangan terakhir terhadap monster itu. Dengan keahlian khusus, mereka menjebak musuh dalam benang cahaya yang bersinar. Namun tiba-tiba, ekspresi pemuda itu berubah saat melihat beberapa monster muncul. Dalam sekejap mata, puluhan Trent muncul mengepung ketiganya dari segala sisi. Rekan setimnya kemudian mengatakan ini adalah giliran si pemula dan mereka akan memberikan bantuan jika diperlukan. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengatakan itu menenangkan dan dia akan mencobanya. Kemudian sang penembak mengaktifkan keterampilan kreasinya dan cahaya terang bersinar di tangannya. Dalam hitungan detik, ia mewujudkan sebuah senapan mesin rotari, Gatling gun, besar di tangannya. Rahang kedua rekannya terjatuh dan mereka bertanya-tanya senjata gila macam apa itu. Sang creator berpikir dia bisa menggunakan teropong thermal untuk mengidentifikasi musuh, tetapi dengan tatapan dingin, dia menyimpulkan bahwa tidak masalah jika dia menghancurkan semuanya sekaligus. Tanpa ragu, pemuda itu menarik pelatuknya dan mulai menembak ke segala arah. Hujan proyektil melesat keluar dan menghantam semua monster di depannya. Rekan satu timnya benar-benar terkejut melihat pemandangan itu, dan si gadis berpikir bahwa dia sangat luar biasa. Saat asap menghilang, terlihat jejak kehancuran di tengah hutan yang gelap. Dengan senjata di bahu, pemuda itu berbalik dan berkata bahwa dia berhasil menangani situasi tersebut. Duo itu memujinya atas pencapaian tersebut, dan si pemuda berkata bahwa itu adalah kerja bagus untuk seorang pemula. Namun di dalam hati, keduanya benar-benar terguncang oleh kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sesuatu yang aneh dan segera berhenti berjalan. Dengan tatapan gelap, sebuah suara berkata bahwa ia akhirnya berhasil menemukan pemuda itu. Seorang pria berjaket oranye tiba-tiba muncul di hadapan sang protagonis di dalam hutan. Sang pemuda bertanya siapa dia, dan orang asing itu benar-benar terkejut serta marah mendengar pertanyaan itu. Pria itu berteriak, bertanya apakah dia berani melupakan Lukas yang agung dan perkasa. Dia mengatakan bahwa dia telah dipermalukan di tambang serigala, sementara rekan satu tim si pemuda sama sekali tidak memahami situasinya. Pria itu kemudian membual dan dengan bangga memamerkan level 73 miliknya kepada sang penembak. Sang protagonis ingat bahwa pria itu hanya level 65 saat di tambang serigala dan tersenyum sinis. Pria itu bertanya apakah si pemuda menyadari level barunya yang kuat. Sang pemuda menjawab bahwa ini baru seminggu dan dia berhasil naik level cukup banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia berpikir bahwa untuk standar dunia ini, kecepatannya cukup efisien. Dengan penuh amarah, Lukas berteriak bahwa semua ini dilakukan agar dia akhirnya bisa mengalahkan Alan.
Sang penembak bertanya bagaimana dia berencana menyelesaikan ini karena mereka tidak berada di dalam Dungeon. Pria itu menghunus pedangnya dan berkata dia tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan seperti sebelumnya ditambang. Dia menantang duel 1 lawan 1. Sang pemuda bertanya tentang teman-temannya, dan dengan senyum jahat, pria itu mengungkapkan bahwa dia telah menyingkirkan orang-orang tidak berguna itu untuk selamanya. Rekan tim sang protagonis, si Lancer, menuduhnya bermain kotor karena menantang seseorang dengan level yang jauh lebih rendah. Dengan mata merah karena marah, pria itu menyuruh mereka diam. Lucas kemudian berkata agar jangan berlagak tangguh karena dia tahu rahasia senjata si pemuda. Dia mengklaim senjata itu kuat melawan monster, tetapi tidak berfungsi sama sekali melawan manusia. Dengan tatapan licik, dia menyarankan agar si pemuda membuat pedang saja untuk pertarungan ini. Namun tanpa peduli, sang penembak langsung menarik pelatuk senjatanya. Pria itu terkejut melihat proyektil menyerempet telinganya. Dalam hitungan detik, peluru itu melukai telinganya dan dia menjerit kesakitan. Dengan tenang, sang pemuda meminta maaf dan mengatakan bahwa informasi pria itu sudah sangat ketinggalan zaman. Dia lalu berkata itu hanya goresan dan dia akan menembak tepat di tengah lain kali. Sambil memegangi telinganya, pria itu merasakan sakit yang luar biasa. Karena ketakutan, dia berkata akan membiarkannya kali ini dan lari tunggang langgang dari hutan. Si Lancer perempuan terkejut melihatnya mengalahkan level 73 dengan begitu mudah dengan mata berbinar-binar. Gadis itu berkata dia sangat keren, membuat rekan prianya kaget. Saat trio itu melanjutkan perjalanan, si gadis berkata bahwa dia sangat bisa diandalkan dan jauh lebih kuat dari mereka berdua. Dia selalu mengira kelas creator, pencipta, itu lemah, tetapi ternyata bisa sangat kuat. Sang pemuda berkata ini adalah pekerjaan yang sempurna baginya dan bertanya mengapa gadis itu memilih menjadi Lancer. Rekan prianya mulai panik, mengira si pemula ini akan mencuri pasangannya. Dengan canggung, si gadis mendekat dan bertanya apakah sang penembak sudah punya pacar, tetapi tiba-tiba rekannya berteriak menyela percakapan mereka hingga mereka kaget. Dia menyuruh si gadis untuk mengawasi sekeliling, dan gadis itu mengeluh tentang sikapnya. Kemudian dia menunjuk sang protagonis dan memanggilnya untuk rapat strategi mendesak. Si gadis kebingungan saat rekannya menyeret sang protagonis menjauh. Sang pemuda bertanya mengapa mereka butuh pertemuan pribadi, tetapi si Lancer mengungkapkan bahwa itu hanya alasan. Tiba-tiba, dia berlutut dan memohon kepada sang penembak untuk menjauhi pasangannya. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah teman masa kecil, tetapi perasaannya lebih dari sekadar teman. Dengan wajah merah, dia mengaku jatuh cinta padanya. Sang protagonis hanya menghela napas panjang melihat situasi dramatis itu. Dia tidak ingin membuang waktu dan memutuskan untuk membantunya. Dengan tenang, sang protagonis berkata dia tidak tertarik pada romansa dan menawarkan rencana. Mereka akan melakukan sedikit pertunjukan saat melawan bos. Rencananya adalah sang protagonis akan berpura-pura kesulitan, lalu si Lancer akan datang menyelamatkannya agar terlihat keren di depan si gadis. Sang penembak mengungkapkan bahwa kelemahan bos tersebut adalah mobilitas dan sebenarnya bisa dikalahkan sendirian. Dengan gembira, si Lancer memeluk sang protagonis, yang langsung menyuruhnya berhenti. Mereka kembali ke rekan mereka dan menuju bos besar, Trent King, pohon raksasa dengan 3 mata merah. Gadis itu terkejut melihat ukurannya yang kolosal. Sang creator menyuruh mereka tetap di belakang. Si gadis bersandar padanya dan berkata dia mengandalkan kekuatannya, yang membuat rekannya cemburu. Sang protagonis mengaktifkan keahlian penciptaannya. Sebuah kubus energi bercahaya muncul dan dia menciptakan senapan serbu, assault rifle. Dia sengaja menurunkan kekuatannya agar rencana sandiwaranya berhasil. Dia mulai menembaki monster itu, tetapi pelurunya seolah tidak mempan. Dia mulai berakting, berpura-pura salah mengatur settingan senjata dan akan kalah. Mengambil kesempatannya, si Lancer berteriak agar menyerahkan padanya. Meskipun diperingatkan oleh Hina, dia maju dengan percaya diri. Dia memamerkan kemampuannya, menghindari serangan monster dan melancarkan serangan tombak yang tepat. Si gadis memujinya dengan mata berbinar. Namun, si Lancer menjadi sombong dan mulai memprovokasi monster itu. Tiba-tiba, monster raksasa itu menyerang dengan kekuatan penuh, terpental jauh hanya dengan 1 pukulan. Si gadis menjerit putus asa melihat rekannya kalah telak. Sang protagonis kesal dengan kebodohan rekan timnya. Trent King bersiap melepaskan hujan duri ke arah si Lancer yang tergeletak di tanah. Gadis di sampingnya lumpuh karena ketakutan. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali dan sulit ditonton, sang protagonis langsung menciptakan roket launcher raksasa. Tanpa ragu, dia menembak monster itu dan ledakan besar menghancurkan segalanya. Asap menghilang, memperlihatkan si Lancer terbatuk-batuk di tanah di samping item drop dari bos. Sang protagonis naik level dan menawarkan ramuan penyembuh. Si gadis terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar mengalahkan Trent King hanya dengan 1 tembakan. Dia memegang lengan sang pemuda dengan kagum. Namun di latar belakang, si Lancer menatap dengan kemarahan murni. Dia berteriak agar pendatang baru itu tidak ikut campur, mengklaim bahwa dia sudah mengendalikan segalanya. Si gadis langsung memarahinya. Kamu harusnya bersyukur saat seseorang menyelamatkan nyawamu. Dia menyebutnya bodoh, dan si pemuda itu terdiam 1000 bahasa menerima omelan tersebut. Sambil tersenyum, sang gadis meminta maaf kepada sang shooter, penembak,
atas sikap pasangannya yang tidak sopan. Sang kreator, pencipta, mengatakan bahwa dia mengerti dan rekan setimnya itu hanya ingin terlihat keren di hadapan si gadis. Wanita muda itu kemudian memujinya, mengatakan bahwa meskipun awalnya kesulitan, dia sangat luar biasa dalam hal ini. Sang Lancer menangis bahagia dan mata pasangannya berbinar menatapnya. Sang penembak mengatakan dia hanya berhasil karena rekan setimnya sudah menyudutkan monster besar itu. Dia lalu berkata bahwa kemenangan itu milik Sang Lancer, tetapi si gadis terlihat sangat curiga. Rekan setimnya mengambil kesempatan itu untuk menyombongkan diri, mengatakan bahwa pendatang baru itu hanya menghalangi jalan. Pada akhirnya, si wanita muda mengabaikan pasangannya dan membisikkan nama sang kreator dengan tatapan penuh kekaguman. Tiba-tiba, dia memeluknya dan berkata bahwa dia kuat, rendah hati, dewasa, dan sangat keren. Dengan mata berbentuk hati, dia mengajaknya makan agar mereka bisa saling mengenal lebih jauh. Melihat hal ini, jiwa Sang Lancer seolah keluar dari tubuhnya karena sedih. Sang protagonis berpikir bahwa seluruh situasi romantis ini adalah sakit kepala yang besar. Setelah perburuan, kelompok uji coba itu kembali ke markas klan untuk menemui sang ketua. Dengan senyuman, sang pemimpin bertanya kepada mereka berdua bagaimana kinerja pendatang baru itu di misi pertamanya. Wanita muda itu menjawab bahwa dia luar biasa dan mengalahkan bos dengan satu ledakan besar. Dia kemudian menjelaskan bahwa seorang pria dari tambang serigala mencoba mencari masalah dengannya. Sang ketua bertanya apakah yang dimaksud adalah pendekar pedang level 70 dan mengenali nama Lukas. Dia menjelaskan bahwa pria itu pernah menyebabkan masalah bagi anggota klan sebelumnya, jadi mereka telah menyelidikinya. Pemimpin itu kemudian menyarankan agar si pendatang baru menggunakan nama klan jika pria itu mengganggunya lagi. Dengan ini, sang pemuda menyadari kekuatan intimidasi yang dimiliki klan tingkat atas yang sesungguhnya. Namun sang ketua hanya tersenyum dan berkata dia senang pemuda itu aman dan tidak terluka. Dia kemudian mengucapkan selamat kepada trio tersebut atas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, dan mereka bertiga mengangguk setuju. Dengan bersemangat, si wanita muda menyarankan agar mereka berempat pergi makan malam sebagai pesta penyambutan, tetapi sang pemimpin menolak karena masih punya pekerjaan, yang membuat si gadis kecewa. Maka dia berkata hanya mereka berdua saja yang akan pergi dan memegang lengan sang pemuda, membuat rekan setimnya terkejut. Ketua klan hanya memperingatkan agar mereka tidak pulang terlalu malam karena ada pekerjaan besok. Trio itu terkejut dan si gadis bertanya apakah sesuatu yang penting tiba-tiba muncul. Sambil tersenyum, sang ketua mengungkapkan bahwa permintaan misi baru telah datang untuk kelompok mereka. Dia kemudian menjelaskan bahwa lebih tepatnya, sang pendatang baru secara khusus disebutkan untuk tugas tersebut. Pemuda itu terkejut dan pasangannya memujinya karena namanya sudah dipanggil di hari pertamanya di klan. Sang pemimpin mengatakan itu adalah permintaan khusus dan bukan misi pertahanan biasa. Mereka ingin sang penembak mendistribusikan senjatanya kepada penduduk, dan sang pemuda mengoreksi nama senjata tersebut. Sang ketua berkata dia belum pernah mendengar tentang senjata itu dan bertanya apakah tugasnya hanya membagikannya. Pria itu mengonfirmasi permintaan tersebut dan mengungkapkan bahwa lokasi misi berada di kota Beyondal. Trio itu mengenali namanya dan menyadari bahwa itu adalah kota di garis depan melawan Raja Iblis. Sang pemimpin menjelaskan itulah sebabnya Lord Olivia ingin penduduk menggunakan senjatanya. Dia menekankan bahwa itu bukan misi biasa dan memberinya kebebasan untuk menolak jika dia tidak ingin pergi. Tetapi dengan tatapan teguh, sang protagonis mengatakan dia akan menerima misi itu tanpa ragu. Dia pikir itu adalah berkah untuk bisa mendistribusikan senjatanya dan naik level lebih cepat. Sang ketua mengerti dan bertanya apakah dia bisa menganggap pemuda itu secara resmi bergabung dengan klan. Pemuda itu setuju dan mengatakan tidak masalah karena dia sempat lupa bahwa ini masih masa uji coba. Namun tiba-tiba dia berhenti dan berpikir aneh rasanya menominasikan seseorang yang masih dalam masa percobaan. Sang ketua mengatakan klien akan membayar untuk teleportasi dan kebijakan klan mewajibkan sebuah trio, 3 orang. Mendengar ini, si gadis menjadi bersemangat dan mengajaknya menjelajahi kota bersama. Setelah misi nanti, sang pemuda menyuruhnya pergi bersama rekan setim mereka, tetapi si wanita mengeluh bahwa dia hanya ingin pergi bersama sang penembak. Pemuda itu lalu memberitahunya bahwa dia harus lebih perhatian dan bahwa dia mengandalkannya dalam misi ini. Dengan semangat, si wanita menariknya untuk segera berangkat, meninggalkan rekan setim mereka yang cemburu, tetapi sang protagonis berhenti dan berbalik untuk menanyakan sesuatu kepada sang ketua sebelum pergi. Dengan senyum tenang, sang pemimpin mendengarkan pertanyaan pemuda itu di dalam ruangan. Pemuda itu bertanya bagaimana klien tahu dia telah bergabung dengan klan. Flynn menjelaskan bahwa daftar anggota diperbarui secara real-time dan klien pasti telah melihatnya. Pemuda itu tetap bertanya bagaimana penguasa kota perbatasan bisa tahu siapa dia. Sang ketua menatapnya dan bertanya dengan wajah serius apakah ada masalah dengan misinya. Dia menjawab tidak. Dia hanya penasaran tentang informasi mengenai seorang kreator pemula. Sang pemimpin bertanya apakah dia akan menolak, dan pemuda itu menerima misi tersebut lalu trio itu berangkat. Dengan tatapan serius, sang kreator menutup pintu, meninggalkan pria itu sendirian di ruangan gelap. Keesokan harinya, trio tersebut bersiap berangkat ke kota di hari yang cerah dan indah. Di perjalanan, rekan setimnya bertanya apakah ada yang salah, dan sang pemuda menjawab tidak ada apa-apa. Namun di dalam hati,
Dia berpikir bahwa dinominasikan dalam waktu kurang dari setengah hari sangatlah mencurigakan. Dia kemudian bertanya-tanya apakah sang ketua klan bukan bagian dari faksi Raja Iblis.